Hikap duduk. Mulai. Duduk di tempat, tidak ada yang keluar barisan. Tidak ada yang keluar barisan. Oh, langsung lari itu. Bendera tetap berdiri. Benderanya yang tetap nggak ada yang direbahkan. Selamat pagi kepada para hadirin dan tamu undangan, pada seluruh peserta yang masih berada di wilayah luar dari G-Expo, terutama di Selasar dapat segera berangsur masuk ke dalam Hall A. Sekali lagi, kepada para peserta yang masih berada di luar Hall A, untuk dapat segera bergabung ke dalam Hall A dan masuk karena acara Hari Ulang Tahun ke-50 PDI Perjuangan akan segera dimulai. Terima kasih. Cek. Cek. 1, 2, 3. Cek. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cek. Ya, mereka tengah aja nih. 1, 2, 3. 1. Di dalam baju, Mbak. Cek. 1, 2, 3. Cek. 1, 2, 3. Oke, Mbak. Terus? Gak bisa di luar. Iya, gak bisa di dalam. Salam Pancasila ya. Oke. Selamat pagi sekali lagi kepada para peserta yang sudah hadir di wilayah G-Expo Kemayoran Jakarta untuk segera dapat masuk ke Hall A karena acara HUT ke-50 PDI Perjuangan akan segera dimulai. Sekali lagi saya undang untuk seluruh peserta yang telah hadir dan masih berada di luar hall untuk dapat bergegas masuk ke dalam Hall A karena acara HUT ke-50 PDI Perjuangan akan segera dimulai.
Bagi yang masih mengisi selasar, bagi para peserta yang masih berada di selasar, dapat segera bergegas masuk ke dalam hall A. Hadirin, kami ucapkan selamat datang dalam acara HUT PDI Perjuangan ke-50 tahun. Bapak dan Ibu sekalian yang masih berada di luar area G-Expo Kemayoran, kami harapkan untuk dapat segera memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian yang masih di luar area G-Expo Kemayoran untuk segera memasuki area Hall A karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kepada peserta yang saya pada semua masuk ruangan. Masuk dalam hall sekarang. Yang sebelah kanan saya. Yang nongkrong-nongkrong untuk segera masuk hall sekarang. Acara mau mulai. Cepat. Satgas kalau tidak mau masuk ruangan, cabut tadi sekarang. Cepat masuk. Cek.
Peserta di sebelah masuk ke D1, hall D1. Cepat. Bergeser masuk ke hall D1. Pas. Terpencar teman-teman kita dari Aceh. Oke. Teman-teman dari Sumatera Utara, mana? Horas. Oh mantap, di belakang. Horas. Ramai ya. Oke ya. Wow. Kemudian turun sedikit dari Provinsi Riau. Riau. Oh, di tengah. Mantap, paten lancang kuning ya. Dari sebelah baratnya sedikit, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, para muda dan baru uni, nampak ketua ya. DPD-nya aja di sini, wakilnya sudah ada di sana ya kan. Turun lagi sedikit dari Sumatera Selatan. Oh, iya. Tadi saya lupa, harusnya ke kanan sedikit. Ada. Ya, dari Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ya. Kepri, mantap. Pri. Dari Bengkulu. Oke, mantap. Apa? Nih, di ujung. Dari Jambi. Oke. Dari Bangka Belitung. Mana itu Bangka Belitung? Oh, Ada terpencar-pencar, itu. ada ya. Terpencar-pencar. Apa saya oke ya. Kemudian dari Provinsi Lampung. Lampung. Oh, oke. Banyak Baik, banget oke. rombongan dari Lampung ya. Dari Sumatera sudah kita Dari bacakan Sumatera. semua ya. Dari mulai Aceh sampai dengan Lampung. Lampung ya. Kemudian Sudah kita semua ya? mulai Pulau Sudah semua. Jawa ya. Pulau Jawa. Pulau ya. Jawa, Oke, Pulau saya Jawa. ingin menyapa. Ya. Banten. Mantap. Oke. Oke. Dari tuan rumah Provinsi DKI Jakarta. Oh panitia. Panitia. DKI Jakarta panitia, jadi tersebar. Panitia, Oke. tersebar. Ya. Kemudian Ya. dari ini. Dari Provinsi Jawa Jawa Barat. Barat. Oh, mantap Jawa Wah, Barat. ramai. Oke, ya. Kemudian Olga? Saya tahu nih, dari Jawa Tengah. Oke, Ramai juga. baik. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ramai juga, mantap. Kampung halaman mamaku. Oh siap, silakan. Jawa Timur. Oke. Ramai baik. juga. Ramai juga ya. Perwakilan Jawa Timur juga. Sumatera sudah, Jawa sudah. Ya. Kita bergerak ke Kalimantan. Ya. Kalimantan yang paling barat tentu saja Kalimantan Barat. Mantap Bang Lazarus, ya kan? Kalimantan Timur. Oh ada Kalimantan Timur juga. Kalimantan Tengah. Oh, di sebelah sini Kalimantan Tengah. Siap, mantap. Kalimantan Selatan. Ini udah ini masalah ini nih nama baik nih. Udah. Kalimantan Utara. Oh Kalimantan Utara, betul-betul di utara. Utara ada di ujung sana ya, ramai. Oke baik, Kita ke- Kalimantan sudah selesai ya. Kita bergerak ke Mana? Sulawesi dulu apa? ke Sulawesi. bawah? Sulawesi dulu. baik nanti sekalian Pak. Dari Provinsi Sulawesi Selatan. Wah ada. Wow, hai. Bang Andi, pasukan lengkap di belakang, mantap. Pasukan lengkap. Oke, itu kawan-kawan kita, puang sekalian. Dari Sulawesi Tenggara. Selamat datang kawan-kawan dari Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Barat.
Ada di Hall D, mantap. All day, wah ramai. Kompak Dari mereka ya. kompak, dari Sulawesi Tengah. Cocok. Oh. Berikutnya Dari Provinsi Gorontalo. Dan berikutnya Sulawesi Utara. Mantap. Mantap. Sulawesi sudah semua ya? Sudah. Sudah semua. Oke, Sulawesi. Kita mulai geser dari bawah nih ya. dari bawah ya. Sambungannya Pulau Jawa. Iya, ya Kan itu kemarin adalah saya dari sana nih. Provinsi Bali. Bali. Oh, Bali. Oke. Bali, Kek. Apa kabar? Selamat Hari Raya Galungan Saya baru dari sana yang kemarin ya. Kemudian juga dari Nusa Tenggara Barat. Bang Rahmat pasukan sudah beres, siap di Siap, belakang. ya. Dari Kemudian Nusa Tenggara Timur. Wah, Labuan Bajo dan sekitarnya. Labuan Bajo Ya. sekitarnya ya. Perwakilan Komodo. Pekan Komodo. Komodo, Saya ya. salah satu maskotnya, Oke. maskot Komodo. Baik, kita masuk sekarang ke Provinsi Maluku. Ini banyak juga ya. Itu nyanyi pakai baju, wah luar biasa sekali, warnanya dari putih, cantik sekali dari sini kelihatannya, Ambon Manise, weh, ya. Dari Provinsi Maluku Utara, Maluku Utara. ada, selamat ya. Kemudian kita panggil dari Papua. Papua. Ya. Provinsi Papua. Kemudian yang terakhir Provinsi Papua Barat. Papua Barat. Siap Pak Ketua. Ya. Jadi di sini juga ada berapa? 3 apa 4 ya? 4 daerah baru ya? 4 daerah Pecahan baru. dari Papua ya? Iya, iya. Ya, jadi 5 dengan Papua ya? Ya, baik. Jadi di Papua sudah ada Tiga provinsi tiga baru. provinsi baru. Tiga Tiga provinsi baru. provinsi Jadi baru. 4 dengan Papua dan Papua Barat. Ya, iya, iya. baik. Jadi sudah lengkap, sudah hadir di sini. Tamu-tamu kita juga, ada Ketua BPOM juga yang hadir di sini. Sudah hadir, selamat pagi. Bu Penny sudah hadir bersama dengan kita. Kader-kader yang lain juga. Nanti kita akan latih lagi. Saat ini Bapak Presiden Jokowi, Olga, Sudah menuju ya? menuju. Betul. Persiapan di luar. Lihat itu sekarang, sudah mulai rapi, ya Oh kan? iya. Ya. Mungkin karena masih kesana kemari, tapi pada waktunya nanti Olga jangan khawatir, kader PDI sangat disiplin. Nanti mereka Saya akan percaya duduk itu. pada tempatnya, tertib, handphone dalam keadaan hening, Hening, silent. silent. Nanti gang juga nanti akan dikosongkan. Iya. Ya. Mungkin juga lorong-lorong di antaranya ini kalau misalnya sudah dapat tempat duduk langsung saja duduk atau kumpul sama teman-teman menuju hall day. Kalau nggak ada tempat duduk langsung ke hall day aja. Betul, betul ya. Jadi kalau kita lihat tadi masih Iya. ada yang masih bingung ya. Betul. Kok tempat Kursinya saya ditempatin orang lain. saya ya. dari provinsi A kok tempat saya sudah penuh ya, mungkin sudah diisi dari teman-teman provinsi semua. Silahkan di belakang sekali itu tempat duduk masih sangat banyak ya. Masih banyak. Tempat duduk masih sangat banyak. Dan di hall day juga masih luas sekali. Jadi buat teman-teman, ini kita satu keluarga besar. Ayo silahkan, kalau yang mau ngumpul di hall day, silahkan juga. Jadi kami mohon kesediaannya untuk mengosongkan lorong kanan kiri dan juga kalau bisa yang di tengah-tengah juga sekalian langsung dikosongkan ya. Jadi Siap. kita tahu yang mana yang kursi yang masih kosong atau tidak, langsung kita bisa tahu. Ya, masih pada bingung tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi begitu acara segera akan dimulai, semua akan langsung duduk. Dan Ya. terima kasih kepada semua kader-kader ya, terutama kader pria yang datang dengan menggunakan songkok, ya kan? Oke. Songkok nasional kita dengan pin Bung Karno di sebelah kiri. Pak, jalan lagi Pak, udah berbusa kita.
Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. 50 tahun PDI Perjuangan, genggam tangan persatuan, jiwa gotong royong, dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Hari ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan genap berusia 50 tahun. Di tahun emas ini, PDI Perjuangan mengangkat semangat gotong royong bersama dalam satu semangat persatuan. Bersama, kita akan menyaksikan rangkaian prosesi acara peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan yang terselenggara di area G-Expo, Kemayoran, Jakarta. Pemirsa, Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah PDI Perjuangan mempersembahkan kader-kader yang telah hadir saat ini dari penjuru Nusantara. Satgas Cakrabuana. Siap! Gerak! Selamat pagi! Adakah PDI Perjuangan di dadamu? Maju dia! Satgas Cakrabuana, tunjukkan siapa kita. Satgas Cakrabuana, bangkitlah! 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 Merdeka! Merdeka! Siap! Gerak! Buka barisan! Jalan! Acara peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-50 segera dimulai. Pasukan Marching Band Black Bull Drum Corps BKN PDI Perjuangan binaan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri memasuki area peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan.
Oke, baiklah. Bapak Ibu sekalian dimohon kerjasamanya untuk lorong kanan dan kiri mohon dikosongkan dan untuk yang sudah dapat tempat duduk segera duduk dan juga lorong yang ada di tengah mohon segera dikosongkan, segera mengambil tempat duduk dan jangan khawatir tempat duduk ada di ruangan ini ataupun di hall D. Jadi di hall D masih ada, bisa langsung menuju hall D dan duduk di sana.
Saat ini kita akan sama-sama menunggu kedatangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Heran tuh udut lho asu. Udutnya Pak Il. Foto dulu ya Pak Il. Hah? Apa ya? Mosok. Apa di ora rokoknya ora kok. Ora.
Ketua Umum PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin memasuki panggung apel akbar. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Hadirin, kami persilakan untuk duduk di tempat. Hadirin yang terhormat, pasukan penerjun dari Satgas Cakrabuana akan segera mendarat.
PKRTY yang terbang dari Bandara Wiladatika Cibubur. Penerjun demo kali ini terdiri dari 5 orang yang merupakan penerjun-penerjun profesional Indonesia. Kegiatan penerjunan dilakukan dari ketinggian 5.000 kaki atau 1.500 meter. Parasut berwarna-warni sudah mengembang dan menghiasi langit G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebelum membuka parasut, penerjun akan melayang jatuh bebas selama 7 hingga 10 detik. 2 dari 5 penerjun akan membawa bendera, yakni panji kehormatan partai dan bendera merah putih yang akan diserahkan kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan Bapak Joko Widodo. Kita saksikan bersama penerjun yang telah lepas dari helikopter. Dapat dilihat, luar biasa sekali. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi para penerjun. Bersama-sama kita memandang ke langit, menyaksikan penerjun pertama telah mendarat. Kita beri tepuk tangan yang meriah dan ucapkan Happy Landing! Sama-sama kita saksikan di atas sana sudah ada bendera merah putih dan juga bendera partai yang nantinya akan turun dan dibawakan langsung oleh Satgas Cakrabuana kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan Bapak Joko Widodo. Sekali lagi kami informasikan, saat ini di udara sudah terdapat 1 helikopter AS365N2 Dauphin dengan nomor registrasi PKRTY yang terbang dari Bandara Wiladatika Cibubur. Ya, sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembawa bendera PDI Perjuangan. Dan inilah dia turunnya bendera merah putih, bendera Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Satgas Cakrabuana dan juga para penerjun yang telah melakukan prosesi ini. Hadirin, inilah waktunya. Peserta dan tamu undangan yang saya hormati, kami undang untuk bangkit berdiri.
Satgas Cakra Buana DPD Maluku Utara yang bernama Ardian Ainan berusia 25 tahun. Bendera PDI Perjuangan dibawakan oleh Satgas Cakra Buana DPD Jambi bernama Lisa Kurniawati berusia 31 tahun. Penyerahan bendera merah putih dari Ibu Megawati Soekarno Putri disampaikan kepada Bapak Joko Widodo. Penyerahan bendera PDI Perjuangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Komandan Satgas Nasional Cakra Buana, Bapak Komarudin Watubun. Penyampaian Baret Satgas Bintang 5 dari Komandan Satgas Nasional Cakra Buana kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam rangka 50 tahun PDI Perjuangan, Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan menyerahkan baret kehormatan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dengan bintang 5. Dan kami siap untuk menerima perintah itu. Hadirin, kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang kami hormati, kami persilakan untuk duduk kembali.
Selanjutnya, kita akan menyaksikan video persembahan dari Satgas Cakrabuana dilanjutkan oleh video persembahan dari Baguna. Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna PDI Perjuangan didirikan dengan semangat kemanusiaan. Baguna hadir secara nyata untuk menolong dan meringankan beban masyarakat yang menjadi korban maupun terdampak bencana alam di seluruh Indonesia. Baguna hadir dengan potensi SAR yang turut menguatkan Basarnas dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang SAR. Baguna berkontribusi nyata dan kerap menjadi yang terdepan dalam tanggap darurat dan penanganan bencana di Indonesia. Khusus di bidang SAR, Baguna memiliki personel kompeten untuk terlibat dan membantu penanggulangan bencana. Para personel Baguna telah mendapatkan berbagai pelatihan dari Basarnas, seperti Water Rescue, Jungle Rescue, Medical First Responder, High Angle Rescue Technique, hingga Heli Rescue atau proses pertolongan menggunakan sarana helikopter. Peningkatan kompetensi dan eksistensi Baguna dilakukan sesuai arahan Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana harus ditingkatkan. Baguna dilahirkan untuk siap siaga, tanggap darurat, reaksi cepat, dan tepat sasaran dalam penanganan bencana. Dalam setiap kehadirannya di lokasi bencana, Baguna selalu bersinergi agar penanganan bencana dapat berjalan optimal. Selain melakukan SAR, Baguna juga berpengalaman meringankan beban masyarakat terdampak bencana, seperti mendirikan dapur umum, pemulihan trauma, dan distribusi bantuan ke lokasi pengungsian korban bencana. Kehadiran Basarnas sangatlah penting, sehingga PDI Perjuangan mendukung secara langsung tugas dan fungsi Basarnas melalui kerjasama diklat. Kesiapsiagaan Baguna tak lepas dari implementasi kewaspadaan para relawan dalam menghadapi kedaruratan yang unpredictable atau tidak dapat diprediksi. Bencana yang multidimensial, mulai dari hidrometeorologi, gunung meletus, gempa bumi, hingga tsunami, membutuhkan kepedulian dan kerjasama semua pihak untuk penanganan dan pemulihannya. Baguna bernapaskan semangat gotong royong dan kemanusiaan sesuai jati diri bangsa Indonesia. Baguna harus hadir di tengah rakyat, tanpa pernah membedakan suku, agama, status sosial, bahkan pilihan partai politiknya. Baguna pun dengan memiliki kemampuan yang ada dapat segera menggelar dapur umum secara cepat. Setiap Baguna hadir di tengah rakyat, yang ada adalah semangat membantu rakyat tanpa pamrih dengan tulus ikhlas dan terus membangun semangat rakyat yang menjadi korban bencana. Dedicated of Life, tanpa membeda-bedakan latar belakang korban bencana, sebagai bagian pengabdian kepada bangsa dan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Duka masyarakat yang dilanda bencana adalah luka Baguna, luka kita semua, luka seluruh rakyat Indonesia. Semangat Baguna adalah semangat untuk kemanusiaan. Selamat ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Merdeka! Dante Cabing. Hai. Round. Yang terhormat, jajaran tamu VIP, fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dipersilakan untuk menuju Hall A diiringi oleh pasukan marching band Black Bull Drum Corps BKN PDI Perjuangan binaan Ibu Megawati Soekarno Putri.
Yang terhormat, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami mohon berkenan untuk meninggalkan panggung apel akbar menuju Hall A. Dilanjutkan oleh Bapak Prananda Prabowo, Ibu Puan Maharani, dan Bapak Hasto Kristianto. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Terima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hadirin, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti jalannya rangkaian puncak acara perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan di dalam Hall A yang akan dipandu langsung oleh rekan kami Niko Siahaan dan Olga Lydia. 50 tahun PDI Perjuangan, genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan dan tak kunjung padam. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk paduan suara PDI Perjuangan dari 10 DPD seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa sekali. Dan cantik sekali ya terlihat dari panggung ini dengan bajunya berwarna-warni. Wah, keren banget. Hadirin kami mohon berdiri. Ketua Umum PDI Perjuangan beserta Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruangan. Silakan duduk kembali.
Tepuk tangan yang paling meriah untuk tarian pembuka. Suara-suara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Selamat datang dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-50. Yang kami hormati dan kami cintai Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan selamat datang kami haturkan juga kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Serta Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati dan kami cintai juga Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, PAC, Ranting, Anak Ranting, Saya Partai, semua yang hadir pada hari ini, seluruh simpatisan yang menyaksikan secara langsung maupun secara daring. Serta para undangan yang kami hormati, para menteri dari Kabinet Indonesia Maju, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan juga para hadirin yang pagi ini sudah bergabung di Jakarta International Expo Kemayoran. Dengan penuh rasa syukur, PDI Perjuangan kini telah masuki usia 50 tahun. Dan kita merayakan dengan tema Genggam Tangan Persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Dengan subtema Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya. Hadirin sekalian, tamu undangan yang kami hormati, sebentar lagi kita akan masuk ke acara protokol partai. Kami mohon semua bisa mengikutinya dengan hikmat. Dari mulai panji-panji kehormatan partai memasuki tempat acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Sekjen PDI Perjuangan Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM, teks Pancasila yang dibacakan oleh Bapak Yuni Wonda, Bupati Puncak Jaya, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Tengah, Mars dan Himne PDI Perjuangan, Dedication of Life yang dibacakan oleh Bapak Mangapul Simbolon, Ketua Ranting Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dan Indonesia Jiwaku. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. Panji-panji kehormatan partai memasuki ruang acara.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Profesor Megawati Soekarno Putri, para senior partai, kader partai dan hadirin sekalian. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, seraya memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar arwah para pahlawan bangsa, khususnya Bung Karno, diterima di sisinya, dan kita pun dapat mewarisi api perjuangannya. Hening cipta, mulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin, kami mohon berdiri. Panji-panji kehormatan partai meninggalkan tempat acara.
Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, kita saksikan bagaimana panji-panji kehormatan partai ini dibawakan dengan demikian rapi dan sempurna. Karena para pembawanya adalah Purna Paskibraka Indonesia, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri adalah pembina dari Purna Paskibraka Indonesia tersebut. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Baik, luar biasa Paskibraka tadi ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat sebuah tayangan mengenai perjalanan 50 tahun. Ya. Perjalanan yang panjang ya. Perjalanan sangat panjang Olga, dan kemudian kita juga akan sama-sama menyaksikan, inilah dia aplikasi media pintar perjuangan dan video HUT PDI Perjuangan. Kami persilakan. Media Pintar Perjuangan (MPP) merupakan alat perjuangan partai sekaligus ruang berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalaman. Aplikasi MPP menghubungkan kader dengan teknologi informasi, berisi instruksi ketua umum, program partai, dan kegiatan kerja nyata PDI Perjuangan, serta pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia dan pemberdayaan kader. Kerja nyata PDI Perjuangan di tangan. Dengan jati dirinya sebagai partai pelopor, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lahir dari rahim pemikiran Bung Karno dengan satu tekad, satu semangat, dan satu dasar tentang Indonesia Raya. Dengan pengawalan yang kokoh terhadap ideologi Pancasila sejak awal berdirinya Partai Nasional Indonesia, cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, hingga menjadi PDI Perjuangan, semua kader bergerak serentak menjaga jati diri bangsa, menjadi perekat keberagaman, menyerap warisan nilai-nilai kebinekaan demi kejayaan NKRI. Seluruh kader PDI Perjuangan bertekad kuat mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno. Bagi setiap kader, politik adalah keberpihakan, berpihak pada yang miskin, berpihak pada yang terpinggirkan, karena kekuasaan politik didedikasikan dengan satu tekad bagi pembebasan wong cilik sebagai basis dan dedikasi PDI Perjuangan. Menjalani arus politik nasional, melewati gelombang, badai, dan berbagai dinamika perjuangan, dengan kerja keras setiap kader partai, dari pucuk tertinggi pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga kader-kader militan di desa-desa, PDI Perjuangan dengan kepemimpinan visioner Ibu Megawati Soekarno Putri tumbuh besar menjadi partai yang kokoh dalam prinsip, partai yang selalu yakin dalam setiap langkah perjuangan politiknya. Satyam Eva Jayate, bahwa akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Komitmen dan kerja keras ini terus kami kuatkan, menjaga integritas dan kepercayaan rakyat, karena sejatinya tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Dengan ideologi kuat yang berpihak pada rakyat, PDI Perjuangan konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin berprestasi, pemimpin yang lahir dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut dan berjuang untuk kemenangan hat-trick ketiga kalinya, PDI Perjuangan bukan hanya menggelorakan nilai-nilai sejarah, tapi juga terus bergerak maju. Karena PDI Perjuangan menyadari tanggung jawabnya terhadap masa depan, agar bangsa ini mampu berlari lebih kencang dan melompat lebih tinggi. Karena pertarungan dunia masa kini adalah pertarungan inovasi. Dunia terus bergerak cepat tanpa henti. Dengan pola kolaborasi gotong royong, PDI Perjuangan merekrut kader-kader muda yang visioner. Karena kekuatan para pemuda itulah yang menggerakkan partai sekaligus membawa bangsa Indonesia ke percaturan dunia. Kolaborasi seluruh kader muda menjadi kunci penting yang akan menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Tua, muda,
kaya, miskin, desa, kota untuk berpartisipasi dalam gerak kepartaian masa kini. Inilah 50 tahun perjalanan panjang dalam gemblengan sejarah. Perjalanan kepemimpinan membumi Ibu Megawati Soekarno Putri yang mampu menyalakan api juang setiap kader partai. Api pemersatu, api kesetiaan, dan dedikasi yang tidak pernah padam. Inilah perjalanan panjang PDI Perjuangan, perjalanan 50 tahun yang terbukti dekat dengan mata batin rakyat. Perjalanan sederhana yang syarat akan makna melalui puisi, lagu, tari, dan berbagai ekspresi kebudayaan lainnya. PDI Perjuangan merangkai Indonesia Raya sebagai taman sari peradaban yang membanggakan. Langkah-langkah kecil yang akan menjadikan Indonesia dan seluruh rakyatnya sebagai bangsa pemenang di masa yang akan datang. Inilah momentum sejarah partai yang telah terbangun sejak era pra-kemerdekaan. Kemerdekaan hingga masa kini berpijak kokoh pada akar rumput partai. Bukan hanya untuk kepentingan kontestasi, tapi juga sebuah komitmen besar bagi kemajuan negeri. Bagi seorang kader, menjadi seorang PDI Perjuangan bukan sekedar tugas politik, melainkan tugas menjadi warga negara yang membumi dan bekerja membangun Nusantara dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perjalanan panjang ini, banyak yang telah kita capai bersama. Namun ada pula pekerjaan yang tersisa. Untuk itu, kita terus melangkah pasti. Kita tetap bekerja tanpa henti. Kerja PDI Perjuangan adalah kerja bersama. Kerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerja yang menyemai demokrasi, yang mempersatukan Indonesia Raya. Genggam tangan persatuan dengan jiwa gotong royong dan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam. Dirgahayu ke-50 PDI Perjuangan. Merdeka! 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 Luar biasa, 50 tahun ya Kak Niko ya. Sungguh waktu yang tidak singkat, tapi yang menarik tadi dalam tayangan itu adalah walaupun sudah 50 tahun selalu update sehingga membuat aplikasi. Wah, luar biasa. Aplikasi PDI Perjuangan. Buat yang penasaran, buat yang hadir di sini maupun yang menonton di televisi, silahkan mendownload aplikasinya. Isinya apa aja nih Kak Niko? Media Pintar Perjuangan. Di sana ada UMKM, semua dari seluruh Indonesia. Jadi saya yakin di sini juga kader-kader sudah ikut dan mendownload semuanya. Di sana nanti akan juga menjadi marketplace. Kita bisa ikut juga mendukung UMKM buat seluruh Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu untuk aplikasi Media Pintar Perjuangan. Media Pintar Perjuangan. Ini nggak perlu pakai KTH kan untuk mendownload semua. Mendownloadnya tidak perlu pakai KTA, masuknya perlu pakai KTA, begitu ya Mas Nanan ya. Mendownloadnya for free, tapi masuknya untuk terlibat harus pakai KTA. Harus pakai ya, KTA. Tinggal daftar kalau tinggal gitu ya. daftar kalau begitu. Untuk mendapatkan KTH-nya. Semua anggota yang hadir di sini semuanya sudah ikut situ. Dan tadi sudah kita lihat sama-sama videonya hadirin sekalian. Dan sekarang kita akan masuk sama-sama menuju ke acara puncak kita kali ini Olga. Yaitu adalah pidato politik dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita beri tepuk tangan yang bergemuruh seluruh hadirin yang ada di tempat ini. Ini adalah sebuah pidato politik yang bersejarah.
Kangen apa tidak sama Ibu? Kangen apa tidak sama Ibu? Betul. Jadi sebelum diem dong. Diam. Jadi sebelum Ibu bacakan pidato penting, karena ini hari yang bersejarah. Nah, Ibu mau, tadi sudah diumumkan bahwa Ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi. Saya bilang sama Pak Jokowi, lah kok nyusahkan saya toh Pak. Jadi selain sebagai ketua umum partai, Ibu ditugasi 2 badan. Yang pertama, ini menurut Ibu sangat penting sekali bagi kita warga PDI Perjuangan dimanapun dia berada, yaitu apa? Ibu dijadikan sebagai Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Ini menurut Ibu paling berat, karena ketika saya mau dilantik oleh Pak Jokowi, tawar-menawar dulu. Karena saya bilang, Pak, ini meskipun tempatnya di badan, tapi karena ada nama ideologi Pancasila, ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, Pak. Makanya saya minta sekali, Bapak mesti dukung saya. Karena saya hanya sebagai Ketua Dewan Pembina, karena kita sudah punya ideologi Pancasila. Nah, nanti mengapa Ibu mengintrodusir di sini? Karena nanti saya minta semua harus berdiri dulu, Ibu ajari dulu, karena ini ada salam baru selain merdeka, merdeka, merdeka. Jadi begini. Jadi bagi mereka yang merasa PDI Perjuangan, itu saya minta untuk berdiri. Jangan gerutu loh. Kan mestinya seperti tadi kita sudah lihat Satgas Cakrabuana itu kenapa? Kalau tamu merasa tamu ya ndak usah berdiri. Tapi kalau sudah mulai bonding sama PDI Perjuangan, supaya tahu loh, yang namanya mau masuk PDI Perjuangan ini sekarang seabrek-abrek loh. Jadi, nah yang pertama begini ya, ini ada salam. Jadi kalau saya bilang, Ibu nanti begini, nah begitu. Kalau Ibu bilang salam Pancasila, tapi keras, nah kamu jawab juga. Terus juga begini, salam Pancasila. Nah setelah itu, lalu apa? Baru merdeka, merdeka, merdeka. Bisa apa tidak? Nah, siap ya. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Nah, Ibu sekarang duduk. Karena kenapa?
Ibumu ini sudah masuk kasepuhan. Kelihatan tua apa enggak ya? Kelihatan apa enggak? Wabarakatuh. Yang belakang dengar apa tidak ya? Tidak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Kristen Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba. Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu enggak bapak saya siapa? Loh, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI. Partai Nasional Indonesia. Itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927.
Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Ya, kalian tuh mesti ingat loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, aduh, saya pikir, aduh, gila, kok kayak gini toh. Loh, kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya yang luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai, saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya. Saya terus jawabnya apa? Loh, memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Loh ya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Loh, bapak sendiri kok nggak mau diakui. Aneh orang waktu itu. Ya loh, beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisir rakyat. Apa toh yo? Mungkin kalau dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada. Coba berdiri yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh kan masih banyak toh. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini, ayo berdiri. Ini beneran enggak? Loh, kok masih oke ya Pak Jokowi? Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya, duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Iki sing tuwek-tuwek iki wis pensiun apa enggak loh Pak. Semangat banget loh. Itu yang di luar di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan. Mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa, kita gotong royong mau apa itu namanya bus, pakai bus mau datang. Lah saya ya bilang, tempatnya kumana toyo, ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000, 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen. Oh, sekarang nambah, perempuannya itu 4 batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah, beliau begitu
ngajar Satgas Pak Jokowi. Wah, katanya, saya punya anak buah lagi katanya. Saya selalu dilapori loh. Jadi jangan dong, ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak, masukkan sini. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu tuh terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya, dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken jeret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah, kalau kamu gitu mundur aja. Ya nggak mau. Dulu Pak Jokowi saya tuh gugatannya segini loh, sama anak buah saya sendiri, sama sekjen. Itu ada Pak Pramono Anung. Karena atas nama partai toh, padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat, dan lain sebagainya. Ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang, karena ini adalah konsolidasi partai. Untuk apa? Kangen-kangenan. Dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan. Jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada apa tidak. Ternyata alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau tahu tidak bisa kalau hanya manggil-manggil. Yang namanya rakyat kebanyakan. Rakyat kita pada waktu itu dan sampai sekarang masih banyak yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. Saya pernah cerita toh, Bung Karno dengan luar biasa menggelegar begitu. Kita jangan mau dihisap begitu pidatonya, antar manusia dengan manusia begitu. Terus beliau kan bilangnya dengan fasih eksploitasi gitu, delom parom gitu, artinya manusia itu dieksploitasi dengan manusia lain. Terus saya waktu dijadikan DPR, saya juga kan memberikan masukan seperti itu. Terus ada dengan semangat berapa orang, kulo ngertos Bu. Saya bilang kita jangan mau lagi menjadi manusia yang terhisap, yang dijajah begitu. Lalu ada yang angkat tangan, kulo ngertos Bu. Karena kalau di Jawa Tengah tuh mesti pinter bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa kalau sama rakyat. Saya bilang nopo niku lom-pelom. Waduh mateng, nopo niku lom-pelom niku Bung Karno gitu. Oh maksudnya eksploitasi delom parlom tuh buat mereka tuh pokoknya ngerti namanya wes lom-pelom. Saya bilang yes betul. Coba bayangkan ya, gimana kamu akan jegrok-jegrok hanya aduh datang keren gitu nggak mau turun ke bawah. Ayo angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah? Ngek kok akeh men saya ngora angkat tangan, berarti belum pada turun ya. Ada yang sudah, ada yang menang. Ayo ngopo kok belum turun? Lo katanya harap tempur, mau menang apa tidak? Bohong. Bayangkan beliau sendiri itu mengorganisir rakyat.
banyak kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang rakyat sandal jepit. Ya saya bilang, oh saya sangat begini. Rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya. Saya bilang, dari mana? Yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa. Tapi kalau rakyat mau ngikut, mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No, rakyat itu karena melihat saya tahu bonding tulus saya ngelosor. Kamu pernah ngelosor? Tahu ngelosor? Selalu lemes toh, karena berarti banyak yang nggak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa tuh duduk mending ditiker, ya saya depro aja yang ngomong Jawa lah aku. Kados pundi panjenengan niku bapak-bapak ibu-ibu lo, Bu, bungah bingah kula Bu, ketemu di lus-lus aku nangis aku. Dicium-cium, kupikir rakyatku ki koyo ngene toyo. Nah itu bonding, saya cari bonding itu apa? Menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa ada getaran yang apa ya? Ya kalau ndak turun ke bawah ndak akan merasakan. Lalu mulai hari ini saya untuk supaya gampang ya diingat, saya mencari kata-kata. Jadi saya pikir rakyat itu adalah sama atau simbolisnya akar rumput. Karena saya kemana-mana, ke negara mana saja, kalau saya pergi saya lihat kok banyak ya jenis rumput yang kemana saja ada. Sampai tadi saya cerita pada Pak Jokowi, bayangkan di Jeddah itu saya lihat di TV, itu sekarang tumbuh rumput loh. Karena apa? Gusti Allah maringi hujan, jadi rumput di sana numbuh. Nah, kebayang nggak? Siapa yang suka nebangi pohon? Bener nih nggak ada. Ngapusi. Jangan dong. Tumbuhan itu kan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut plasma nutfah. Saya kenapa bisa ngomong gitu? Karena saya juga ditugasi Pak Jokowi memegang sebuah badan lagi, BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Wah, saya kalau itu sih bungah banget. Saya dikasih tugas itu bukan yang tadi ideologi Pancasila, tidak, tapi itu berat. Jadi plasma nutfah itu sebetulnya siapa sih yang ngasih? Ya yang di sono. Kadang-kadang kan lupa ya manusia. Allah menurunkan segala sesuatu yang sangat diperlukan sebagai teman bagi manusia. Itu pasti Pak Ma'ruf tahu dah ayatnya opo. Jadi akar rumput tuh saya lihat tidak menyerah. Kalau saya cabut, saya diamkan, saya lihat pasti ada bibitnya atau apa, tumbuh lagi. Saya bilang ini luar biasa ini. Jadi saya bilang akar rumput, bukan rumput saja, akar rumput, dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi dengan subur. Bisa memberi makan sapi, kambing, apalagi. Lah mbok mikir toyo pada musim apapun. Nah itu luar biasa. Jangan berhenti. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya? Mbok lihat gitu loh, banyak yang masih berada di dalam ukuran
dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, enggak nangis. Bu iki piye to yo Bu yo, iku ternyata kok kemen yang soro Bu, nangis ya. Saya nangis no, karena saya perempuan. Karena dia bilang, Bu, karena saya bilang, Bu itu yang di kolong-kolong jembatan tuh mbok yo diliati ngopo to yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Ayo, mana angkat tangan dari DKI? Angkat tangan. Kurang kelihatan. Berdiri angkat tangan. Berdiri angkat tangan. Nah, ayo. Mbok lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia. Duduk. Coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Hah? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah, kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Organisir itu makanya kenapa sih orang kadang ya pikir iki piye to yo? Kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik. Organisasi itu datangnya dari organ. Tahu-tahu organ, badan kita ini semua juga terdiri dari organ. Gampangnya ngingetnya gitu aja dah. Kalau ketua umum adanya di mana? Di sini. Jadi pusing otaknya. Pak Jokowi sebagai presiden di mana? Ya di sini. Mikiri iki ngopo to yo? Yang namanya rakyat ki kok akeh sing kurang beruntung gitu. Nah, ini apa? Nah, kalau Pak Hasto di mana? Ayo, di sini. Karena pikiranku tak bilang sama sekjen. Kamu bilang, pikir sama DPP saya. Itu semua ini kan organ ya. Jadi kalian ada anak ranting loh. Anak ranting tuh mungkin kuku loh. Kuku wili-wili nih loh. Jadi kamu bisa nanti sampai rumah kok ibu bilang kita nih organisasi. Semua pakai sasi-sasi karena ya sebagai sebuah apa ya kayak lembaga gitu. Ya toh apa ya kalau sasi-sasi itu coba nanti dicari. Jadi gampangnya untuk ingat kalian itu bayangkan kalau ibu pusing nggak bisa mikir macet. Karena apa? Mau ngangkat tangan kan dari sini, angkat tangannya nggak iso, kalian nggak bisa kerja. Jadi semua ini harus bonding, menyatu. Jadi kalau saya kasih instruksi jangan hanya sebagai kertas, tapi dijalankan. Sekarang saya sedang melakukan hal pemantauan. Nah, supaya hati-hati. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kucintai. Jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena ngikuti PNI. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI Perjuangan. Jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan karena di sini masuk PNI. Saya mikir enggak. Saya sumpah loh sama bapak saya. Saya bilang, Bapak, saya minta restumu, saya mau masuk partai politik. Dulu keluarga Bung Karno tuh dijegal loh, nggak boleh. Pokoknya cerita pendeknya gitu. Sekarang Toto ditawari,
Saya bilang saya akan masuk. Saya minta restu kakak saya tuh di situ, mana dia tadi ya? Ada. Nah itu minta untuk bisa hadir. Nah, saya minta restu sama beliau dan saya sumpah sama bapak saya, Bapak, saya masuk tapi ke Partai Demokrasi Indonesia. Tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia, nanti Bapak lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil. Tapi apa? Ya, itu tadi saya nanya, sing dulu ikut saya PDI, apa masih ada? Ternyata masih banyak, udah tua-tua. Di sini kalau saya ingat tadi Komandan Satgas, Iko Komarudin, di wonge, mana orangnya? Nah itu, oh zaman dulu galak dia, susah diatur. Ya Komarudin itu. Jadi saya tahu enggak, zaman dulu ibumu ini dikasih nama Ratu Preman. Loh, saya sendiri kaget loh Pak, karena nggak tahu ya, karena polisi bantuin apa gimana. Di mobil saya itu ada apa namanya itu, yang polisi itu loh, apa namanya ya, jadi bisa dengerin gitu loh. Tiba-tiba gini, boleh ya cerita, keluar nih dari pidato, makanya saya nggak mau pakai tamu-tamu yang lain supaya ngobrolnya, instruksi saya, memberi semangatnya nanti enak. Masa gini, pagi-pagi nih dari rumah saya mau ke kantor Pak, toto kan saya ada pengawalnya, terus bilang ada gini, polisi gitu, apa sih panggil, pokoknya bangun, kan ada yang pakai 86 tuh apa namanya gitu kan, bangun gitu, kamu pada udah siap apa belum gitu, 86 gitu. Aku inget, loh kenapa, tapi ya kita udah siap. Terus yang sebelah sana nanya, apa di sana semut-semut merahnya sudah berdatangan? Loh aku kan kaget ya, oh nek ngono rakyatiku yang dari PDI itu masih PDI loh, oh itu dipanggilnya kalau kodenya semut-semut merah. Terus yang lucu, bayangin loh, kita dulu tempur, kamu tuh sekarang enak magrok-magrok, semut-semut merahnya sudah datang apa belum gitu kan. Terus yang terutama, Ratu Premannya ada di mana ya? Kan ada pengawal saya Ratu Premanku sopo toh gitu. Lo ya ibu lah, oh panggilannya Ratu Preman. Wah keren, emang aku banyak anak buahku preman, tahu nggak? Ai gawat. Coba, sudah itu. Terus saya mikir, loh kok saya nggak pakai baju merah ya? Lebih ya polisi ini rupanya wes gemeter. Karena apa? Sehari itu kampanyenya P3. Iyo, bayangkan. Jadi udah denger ratu semut opo. Saya ketawa deh. Itu peristiwa lucu, tahu nggak kalian? Makanya yang sekarang nih ngumpul, awas loh ya. Jangan pikirannya terus pikirin gua masuk PDI yang gede, PDI Perjuangan, supaya nanti bisa jadi dari struktur ke legislatif, terus ke eksekutif. Udah begitu, udah magrok-magrok, terus cari duit. Hati-hati loh saiki, jangan dipikir ibu nggak tahu loh. Sekarang menurut saya itu mulai wabah yang namanya apa? Korupsi berjamaah. Awas loh, dipikir ibu nggak tahu. Hati-hati loh. Aduh, dulu itu bayangkan toh, sejarah PDI waktu itu memang berliku. Seperti apa ya? Mau turun ke bawah aja itu benar-benar sulit loh, kan mesti minta izin ya sama polisi lah, sama inilah gitu.
banyak anak-anak itu yang katakan ditangkap loh sama polisi. Ini cerita dulu. Kalau sekarang kita sama polisi udah temenan baik. Iya, lo anak-anak iku kok yang ngopo tau, orang kecil-kecil gitu loh. Jadi ketika saya turun di Jawa Tengah, ini yang saya ingat untuk mengetahui, waduh aku turun ke Jawa Tengah ki biar carinya yang namanya rakyat yang akan terorganisir. Suatu ketika saya dibilangi ada seorang tua, Ibu kalau panjenengan bisa datang ke rumah saya, apakah Ibu mau? Mau Pak, nyuwun tolong, saya memang ingin banyak dikenalkan. Masuk itu ada 50-an orang, laki-laki tua gitu, sederhana sekali, pada diam gini. Aku mikir, waduh nek iki dadi anak buahku piye iki wis tuwek-tuwek. Ya, tapi setelah beliau ibu ingin tanya, ingin tahu ibu ini benar tidak adalah putrinya Bung Karno. Saya bilang, betul bapak-bapak, saya adalah anak kedua, putri pertama dari Bung Karno. Itu yang tadinya duduk begini, itu langsung gini. Dan ininya yang saya nggak akan lupa, matanya langsung berpendar-pendar. Jadi saya tanya pada yang mengundang, mereka tuh siapa toh Pak gitu. Menika Bu, orang-orang. Nah, orang-orang dari PNI, kami menunggu. Aduh, kalau ingat mau nangis melulu. Jadi ibu nggak usah susah payah mikir, kita akan bantu terus. Itu mengapa pada waktu pertama saya turun, DPR-nya itu langsung dari 27 100% jadi 54. Kenapa? Kenapa? Karena saya turun ke bawah. Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mau turun ke bawah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena hanya satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan yang namanya rakyat. Mereka itu banyak yang tidak mengerti bahwa rakyat itu ada yang disebut massa mengambang. Belum mengerti mereka. Mereka mencari, tetapi bagaimana mencarinya? Itu sebabnya Bung Karno membuat Partai Nasional Indonesia untuk bisa mengorganisir dengan membentuk tentunya struktur yang kita sudah punya dengan nama 3 pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin. 1. 2, tidak punya harga diri. Ya dong. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Go, akeh sing meneng timbang sing teriak. 1 suara. Ibu mesti apa? Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. Mau bilang apa lagi? Sekali lagi, tidak menjalankan instruksi partai. Untuk apa ibu kasih kertas dengan tanda tangan ketua umum? Kalian paling kelihatan. Ibu paling nggak tahu. No, ibu tahu loh. Ibu tahu loh. Sekarang ibu kan lagi udah turun loh. Itu diketuai sama Mas Prananda. Jadi ada tempat pemantauan, absensi mesti jalan. Coba bayangkan apa yang ibu instruksikan harus dijalankan. Lo instruksi ibu tuh sebetulnya nggak susah loh, dan selalu harus turun ke bawah. Kalian mau jadi lagi nggak sih yang namanya legislatif sama eksekutif?
Berarti kalau meneng baik akeh sing nggak kepingin neh. Iya toh? Lah orang ini nggak jawab serempak. Mau apa enggak? Ya tapi sebetulnya nggak ada cara lain. Turun ke bawah. Nemu itu Pak Jokowi aja. Dulu saya bilang sama beliau waktu Jokowi pertama bilang, Pak, taruhan karo aku Pak, ini nanti akan terbayar mudah-mudahan. Kenapa? Bapak kalau keliling itu nanti boleh tanya sama saya, Ibu udah pernah ke situ apa belum? Alhamdulillah skorsnya sampai ini saya masih menang. Ada daerah-daerah yang belum didatangi. Saya suka tanya sama Pak Pram. Aku bilang, Pram, aku jek menang Pram, menang wae Pram, ojo dikandani Pram. Supaya taruhannya nanti saya dapat Pram. Ya itu kenapa? Beliau itu coba bayangkan, wah kesana, ntar kesana. Anak buahnya kalau saya lihat udah pada kelengar semua, ngene kabeh ngono. Itu namanya pemimpin loh. Ya mbok niru ngono bae mbok yo iya to yo. Aduh gawat deh. Nah, terus dulu itu struktur tidak boleh hanya sampai DPC cabang. Lah, rakyatnya kan di bawah. Cabang itu kan kota atau kabupaten, tapi nggak boleh sampai datang benar. Jadi apa? Saya bentuklah yang namanya Korcam, itu asalnya. Dan itu saya jalan sendiri karena susah banget, orang pada takut. Mana ada yang mau PDI-an. Jadi kalau ada dua lucu. Saya suka terkenang pada Pak Mangara Siahaan yang membantu saya. Sering saya nelongso gitu. Karena beliau bilang begini, kalau dulu masih dipanggil Mbak, Mbok, mana mungkin sih, kan mesti ada reng-rengan, masa baru dua aja udah namanya sumpah jabatan. Udah lantik aja, ntar yang dua ini kita tugasin suruh nyari orang, nanti yang lainnya lagi kita lantik lagi. Oh ya betul juga ya, kapan mau cari orang? Aku bilang Mangara, ini terobosan supaya dari situ kita bisa menjangkau benar akses ke yang namanya rakyat benar, akar rumput yang di bawah. Itu terbentuk karena apa? Karena mereka mendengar saya. Itu bonding. Ada mungkin karena takut, belum tentu. Ngapain ngikuti Bu Mega, orang dicari polisi, dicari intel pompo. Pikirnya dulu enak, enggak lah. Tapi ada ya, coba siapa yang masih, seingat saya masih ada tadi Komarudin, ini NTB, Rahmat masih ada enggak? Oh ada tuh kan. Terus tunggu dulu, saya suka sekarang jadi mulai lupa. Ini si gerombolan. DPC Solo, Rudi, ono pora, ndi wonge, ada. Itu Pak Rudi itu sampai hari ini itu urusannya itu maunya berantem melulu. Dulu tapi memang benar preman loh. Saya bilang ya nggak usah kamu merasa kecil hati, orang itu cari apa namanya itu kehidupan. Sini Mas Wo, saya yang suka nangis. Jadi kayak gini aja mau nangis. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi. Itu bonding ya.
Jadi kamu kalau nggak bisa mengerti yang Ibu maksud, jangan ada di PDI Perjuangan. Jangan. Lebih baik pindah keluar. Karena di kita yang diperlukan adalah sehati. Jadi makanya kenapa yang namanya ininya tadi genggam tangan persatuan. Itu kalau nggak bonding rasanya ya anyep. Nggak ada guna segini banyak. Saya lebih baik seperti dulu kecil tapi militan. Di Sukolilo itu kemarin saya di apa namanya? Di interview sama Kompas khusus. Saya padahal biasanya males diwawancara karena saya suka bilang gini, kenapa sih jurnalistik sekarang suka mau nulis seenaknya apa yang dia tulis. Saya mau kita salaman dulu nih sama Kompas. Apa yang saya katakan harus ditulis. Itu ada namanya kode etik jurnalistik. Kecuali kalau sudah tidak ada saya tidak tahu. Maka demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang namanya demokrasi liberal. Banyak orang mengatakan itu kan demokrasi. Yes, tapi apa demokrasi kita? Apakah mau demokrasi liberal lagi ala barat? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Kita dulu punya musyawarah dan mufakat. Nini mama kita mengatakan hal itu. Melakukan bagaimana untuk bisa bekerja dan memutuskan. Ayo, nanti kalau kayak gini, wah ini topik. Langsung dibully wek. Loh memangnya pembulian itu sebetulnya memangnya budaya kita apa ya? Heran loh saya. Ai gawat deh. Nah baru toh sekarang sampai pengurus sampai anak ranting. Nah bayangkan itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo. Waktu itu anak-anak yang ada di situ hanya satu pertanyaannya sama saya, Mbak, karena belum ada panggil ibu, Mbak, kalau terjadi sesuatu di arena kongres ini, apakah Mbak akan pergi? No, saya tetap bersama kalian karena saya adalah utusan. Ngene bae nepoke ora semangat. Masa nepok tangan aja harus disuruh? Itu artinya hatimu tidak bergerak. Yang saya maksud tadi antara ini dan ini sebetulnya harus jadi satu. Ya kalau memang senang ya tepuk tangan. Kalau nggak senang ya nggak usah. Gitu loh. Masa semua komando. Itu apa namanya? Saya nggak mau saya punya anak buah kayak ngono. Jadi apa? Jadi sekawanan bebek ngono angsa opo siji mrono kabeh mrono gitu. Ya enggak lah. Sampai ini Sukolilo nggak usah dipanjangin ceritanya, banyak banget peristiwa gambir, serangan kantor yang disebut Kuda Tuli 27. Lah saya tuh yang bingungnya gini ya, waktu itu kan saya tuh mikir loh, kita nih sah loh kok sampai diserang ki ngopo to yo. Coba pikir ayo Pak Jokowi. Bingung loh saya. Sebenarnya bingungnya ini toto coro apa ini? Loh iyalah. Saya dibawa polisi, ditanyai segala macam, dibawa ke kejaksaan. Waktu itu nanti dibaca di Kompas saja itu saya ceritakan ada peristiwa lucu. Lah cuman yang saya mikir, sampai saya waktu itu bilang sama kejaksaan, Pak dari jam 8 pagi loh Pak, sampai ini udah jam 8 malam. Saya masih ditanyai. Dan pertanyaannya itu, kalau pertanyaannya oke yo, enggak, itu baik. Bolak-balik. Akhirnya saya bilang,
Lah saya kan punya suami, punya anak toh Pak. Kalau memang mau ditangkap, sini bacain BAP-nya. Terserah apa yang ditulis, hanya satu saya bilang. Saya nggak mau kalau dibilang komunis, karena saya nggak pernah ikut, aku bilang. Nah gitu dong. Lah iya loh, enak baik. Tapi kalau saya dibilang Soekarnois, yes. Ya gitu dong. Mereka pada gugup semua. Oh enggak bu, nanti ibu kita antarkan emoh. Ntar saya dilihat tonggo katanya tersangka. Ya emoh lah, pulang dewe wae. Gitu loh, itu apa? Pemimpin gagah berani, benar apa enggak? Nah iyalah, melempem kayak gini yang enggak lah. Emoh aku. Nah jadi kan begitu. Terus kan ada dualisme PDI Suryadi, PDI Promek. Waktu itu saya dipanggil sama Menteri sopo yo, Mendagri. Terus dibilang nggak bisa ikut Bu karena yang sudah disahkan pemerintah PDI Suryadi. Loh iki negara apa nek wis. Jadi untung saya nih pinter loh. Jadi kalau saya mau mejeng, kan sekarang tuh apa sih namanya? Apa namanya itu? Apa yang itu namanya yang kalau orang terus mejeng-mejeng itu apa namanya? Apa ya? Selfie. Nah, iya toh. Kalau aku mau selfie, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. 4, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu neh 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki gara-gara apa toh yo? Terus ini salah satu pengamat apa ku namanya? Ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Lah kan udah punya pemimpin yang mestinya ada pertanyaan. Pemimpin masa depan yang Ibu harapkan itu seperti apa? Hai, aku bilang, kok lu nggak ngeliatin gue ya? Orang jelas-jelas ada deh. Gitu enggak. Aduh gawat. Itu ditanya Pak, nanti baca aja. Untuk Bapak kan bilang 2045, walala. Saya pikir 2045 gitu. Padahal saya sendiri, PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak. Mbok saya dikasih bintang toyo. Pak Jokowi gue ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu yaitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh. Nah itu terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin
untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan, terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestine ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP, yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya gitu dong, masa udah makin siang udah lapar apa ya? Ya wes, kalau kamu bilang Bu berhenti lapar Bu, ya aku berhenti. Lah gitu loh. Jadi sebetulnya 50 tahunnya itu bukan hanya PDI, tapi sebetulnya itu dari PDI ke PDI Perjuangan. Nah gitu. Nah terus lagi apa iki yo? Semangatnya tadi kan dibilang Satyam Eva Jayate, itu bukan saya yang cari, saya dapat buku dari seorang profesor Perancis yang sudah di apa namanya diterjemahkan. Dia mengambil ini kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah waktu mau era Raden Wijaya itu pendek ceritanya, ada sesepuh yang mengatakan kepada Raden Wijaya itu, Sesanti ini Satyam Eva Jayate. Begitu saya baca, wah masuk ke hatiku. Sekarang kan saya taruh di DPP untuk semuanya itu tahu bahwa kalau kamu bekerja di PDI Perjuangan tidak perlu takut. Tidak perlu takut, seperti tadi saya bilang, harus disiplin, harga diri. Karena apa? Apa yang saya jalankan untuk kalian, untuk bangsa dan negeri ini, seperti tadi saya bilang, saya sudah sumpah sama Bung Karno, adalah Satyam Eva Jayate. Karena kebenaranlah yang akan menang. Buktinya iyalah, tapi kan mesti kerja. Kerja. Enggak bokrok we. Nah, jadi tadi Satgas. Satgas itu tadinya mau datangnya banyak. Lah tempatnya di Toyo nanti ya. Kalian masih mau kumpul lagi apa enggak? Nah, Ibu udah tugasi. Saya udah bilang tadi sama Pak Jokowi. Tadinya ini perayaan akan dibuat di GBK, tapi waktu itu pengurus GBK Gelora Bung Karno bilang untuk pertandingan sepak bola itu. Akhirnya kita dapat di sini karena tadinya maunya di GBK. Nah jadi siap-siap loh. Maksudnya apa? Nanti bulan Bung Karno tanggal 1 Juni insya Allah akan dilakukan lagi konsolidasi, itu diadakannya di Gelora Bung Karno. Nah, awas ya, kalau nggak siap-siap sama yang udah aku punya pemantauan, ini kerja itu nggak kerja, gitu-gitu loh, hati-hati dah. Nah dengan itu makanya kita ini apa sih kekuatan realnya PDI Perjuangan tuh apa toh? Kita ini pengawal apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebinekaan Indonesia. Seperti tadi, itu bagian dari akar rumput kita. Melihat yang namanya Satgas aja, itu ujung tombak saya bilang. Kamu itu menjaga akar rumput, bukan hanya akar rumput partai, tetapi kamu harus menjaga akar rumput seluruh Indonesia. Nah, apa enggak hebat Toyo? Makanya temanya itu genggam tangan persatuan. Kalau satu aja nggak bisa gerak, bisa. Nih, Ibu gini. Nih kalau sakit umpama nih, ngene baik. Apa ini genggam? Enggak lah.
bisa njupuk apa? Ini 5. Udah tahu tangan kita kok diberi 5. Itu kan Pancasila. Jadi kan genggam itu kan enak gitu loh. Palu godam gitu. Jadi itu perhebat jiwa gotong royong. Ya, kita ini bisa begini bener loh karena gotong royong loh. Gotong royong loh. Mana sih ya, saya suka lihat gitu. Ki piye to yo. Rasa kegotong royongan tuh itu tadi bonding loh. Ndelok wong sakit ngono. Mbok ya PDI Perjuangan tuh ya bilang gitu. Itu ada yang sakit gitu. Yuk rame-rame digotong yuk ke rumah sakit gitu. Itu sudah namanya itu ikhlas loh. Jadi kita tuh gitu gampang kok. Nah untuk semangat itu saya ngambilnya kan ada yang namanya api nan tak kunjung padam. Itu sebagai api perjuangan. Karena kalau itu meredup, langsung fisik pun meredup. Nggak ada gairah, nggak ada. Jadi kan harus selalu kita kita rasakan apa saja gitu loh. Nah ini juga penting nih untuk 50 tahun. Jadi genggam tangan persatuan itu kan sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan Indonesia, dibangun untuk semua, tidak membeda-bedakan suku, agama, gender, Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno saja di dalam Sarinah tahun 47 itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung Garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia Raya. Wah, saya baca itu aja mongkok. Tapi laki dan perempuan. Nah, kalau saya lihat, coba bayangkan kalau satu bulunya saja dicabut, maka nggak bisa somplak dia, nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Kalau nggak percaya, jangan tapi sakit, ambil satu sayap. Jadi sekarang menurut saya, mengapa? Saya lihat tuh Pak Jokowi. Secara kuantitatif, kualitatif, kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan? Saya sendiri bingung. Apa salahnya? Apa salahnya? Padahal saya sendiri kalau mau dijadikan contoh kan ya bisa ya. Seperti tadi yang saya bilang itu ya. Tapi ya nggak usah ditepoki saja dong. Banyak kaum perempuan tuh ya seperti saya gitu loh. Seperti tadi yang dibilang sama saya. Bahwa kaum perempuan tuh juga harus maju bersama. Ini abad modern. Abad modern. Kita sudah menjadi orang merdeka. Kita bisa berbicara sesuai dengan budaya, seni budaya Indonesia. Tapi kenapa yang namanya kaum perempuan sepertinya masih satu dari budayanya itu sepertinya adat dan lain pendidikan dan lain sebagainya masih seperti begini. Dia sendiri belum merasa seperti tadi yang saya katakan, harga diri, bahwa dia mempunyai kekuatan yang sama. Saya pernah disuruh wawancara waktu itu oleh Angkatan Laut ketika meluncurkan kapal dulu yang Bung Karno bikin Dewa Ruci, kalau tidak salah namanya sekarang Bima Suci Pak. Ada lagi yang baru. Jadi waktu itu saya juga diminta untuk mendukung
Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Saya bilang, sip, oke, why not? Nah, itu saya sampai tanya gini, bapak-bapak, kalau kalian merasa kaum perempuan itu kekuatannya kalah sama kaum laki-laki, sorry, udah pernah bapak-bapak dengar ada bapak yang melahirkan? Nah, ayo, saya tantang, aku bilang, bukan akan jadi keajaiban dunia, enak baik, kene kon manak terus, tapi kalau udah anaknya nggak diurus, ayo Pak Muhajir, Menko, tolong, lo iyalah, aku, ini Bu Retno itu Menlu, saya nyuwun banget sama Pak Jokowi loh, aku saya mau Menlunya kali ini perempuan. Nah, itu Mbak Retno itu, yo iso kok, iso, can speak English kok. Karena banyak kadang, iku iso apa to yo cara Inggris, emangnya kena apa yo kalau boleh nggak usah bahasa Inggris gitu loh. Saya dengar di radio katanya anak Indonesia sekarang, waduh Pak, sudah fasih berbahasa Inggris, tidak diomongkan apakah dia fasih berbahasa daerah. Katanya yang nomor 1 Jakarta sama mana gitu yo. Ya bukannya nggak boleh, nanti saya dibully Ibu Mega ini kurang pinter. Lah tapi kan dia mestinya tahu juga dong bahasa Indonesia yang fasih, terus bahasa Jawa, dan saya dengar juga bahasa daerah itu sudah, ya karena BRIN toh, saya mulai dah suruh bongkar-bongkar, itu bahasa daerah yang sudah punah sudah ada loh Pak. Padahal mestinya menurut saya ini sedang saya aktifkan untuk dicari literaturnya atau segala apa gitu. Nah kenapa? Itu ada Pak Nadiem. Mbok iya selain speak English gitu, ntar Ibu Mega dibilang norak deh Bu Mega, bahasa Inggrisnya kayak Jawa gitu kan. Kalau ada yang gitu, kalau bahasa Inggris atau bahasa menunjukkan bisa bahasa asing, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi bahasa daerah tetap dipertahankan. Loh iyalah. Ya buktinya saya waktu ke Jawa Tengah, mateng aku Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah, aku bisa coro Jawa. Coba kalau Jawa Tengah Indonesia melulu nggak gathok dah. Piye arepe ngomong saya? Kula menika, gitu loh. Kula menika. Terus bingung dhewe aku, karena ini mesti Jawa yang tinggi apa Jawa yang ngoko. Terus kula menika. Jadi kalau habis malam saya sambil mau tidur tuh bahasa Jawa deh kayak orang gila. Jadi kalau mau mengutarakan apa yang saya inginkan gitu loh. Kan terus bahasa Jawa itu ya orang Jawa, lama-lama saya tahu loh. Kalau bilang inggih itu pakai nada. Kalau inggih gitu ya kan kayaknya aduh ayu alus gitu. Tapi tar dulu ada yang inggih gitu. Tadinya saya nggak ngerti toh, pokoknya inggih. Ternyata enggak. Kalau inggih itu beneran. Tapi kalau inggih ngapusi. Hai gawat dah. Itu turun ke bawah tahu gak? Ilah. Nggak akan tahu. Iya gitu. Oh bahasa ya iso ngene to ya aku bilang. Oh padahal halusnya bukan main. Tahunnya ngapusi. Tahu nggak? Zaman dulu aja yang namanya jadi ratu-ratu tuh banyak loh. Lah kok sekarang melehek semua toyo? Melehekku tahu pora toyo. Perempuan tuh maunya sekarang menurut saya. Ntar aku dibully yo benda, dandan melulu. Kan makanya iklan kosmetik itu kan makin oke yo. Ntar ono pupur apa, penghalus kulit. Terus aku mikir, oh ini aku bisa pakai juga ya. Aku ngocok.
ngapain beli ya, orang kulitku ya wis halus kok. Keren nggak? Udah, nanti untuk ini opone menghaluskan kulit. Wah, macam merek. Wah, pokoknya apa-apa. Lah saya terus bilang, lah apa ya gituan melulu sih yang dipikirin. Sampai anaknya stunting itu loh Pak Jokowi, itu juga masuk loh urusannya. Ibu-ibu itu sekarang, maaf, jangan saya dibully karena benar. Saya dulu ya masak loh, tapi anak saya kan keren-keren tuh yo. Cobain, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu ada 2 cucu saya. Ayo berdiri coba. Nih, ayo, jangan malu. Nih, no, ini putra putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana. Nanti boleh nggak panggil saya Mumu? Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip. Gitu dong, duduk sayang. Gitu. Lah piye, ini dua-dua sekolah luar negeri. Lah perempuan tuh maksud saya tuh mbok yo mau berantem ku yo iso ngono lho. Untung ini ada 4 batalion Satgas perempuan loh. Alhamdulillah. Bengesan melulu terus make up apa iku mbok aku. Ono kan koyok pensil. Apa namanya? Kayak sapu-sapu gitu. Mabuk udah gua. Lah saya mikir lah kapan arep kerjane? Boleh. Nah, nanti supaya nggak dibully. Boleh. Tapi mbok cari pengetahuan. Udah begitu kalau jadi orang partai itu ya sama aja. Kalau saya bilang siap tempur gitu. Lalu perempuannya emang waduh mateng dah gua. Coba ya ini Ratu Sima, Ken Dedes, Gayatri, Raja Padmi, waduh namanya wis keren. Tribuana Tunggadewi, Laksamana Malahayati. Ini nanti saya dapat gotong royong akan ini tombol untuk sebuah kapal yang saya buat tadi sudah matur sama Pak Jokowi itu masuk ke sungai-sungai, jadi tidak di laut. Supaya karena saya dengar ini turun ke bawah lagi loh, karena banyak di remote area itu kalau sakit kan gak bisa hanya pakai jalan darat aja, pakai udara kan mahal. Jadi alhamdulillah gotong royong ini akan diresmikan. Nah, Laksamana Malahayati ini laksamana banget loh. Baca aja sejarah. Bapaknya dibunuh sama gubernur jenderal, kalau nggak salah Sopoyo lali aku, Cornelis, kayak pakai Cornelis. Terus dianya sama anak buahnya itu dijadikan laksamana menggantikan bapaknya. Itu tarung loh, dibunuh loh gubernur jenderalnya. Apa nggak keren ya maksud saya? Perempuan tuh yo iso koyo ngono loh, bukan artinya saya suruh bunuh, enggak, setara, kurang apa lagi? Sekarang aduh aku lihat di TV, aduh kesian banget toyo rakyatku iki. Suami gaplok istri, nek wes dibunuh, aduh aku bilang ini tenanan pora toyo koyo ngene. Kok yo ngono tuh loh, gimana sih aturannya tuh udah ada loh. Ini ada ibu perempuan sama anak itu loh. Jadi kan lapangannya itu loh Pak Jokowi, aduh gawat deh. Terus Cut Nyak Din, nah itu Aceh. Saya bingung loh, kenapa Aceh mengalami kemunduran? Dulunya punya loh Cut Nyak Din, Cut Metia, Ibu Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Hajah Rasuna Said, Maria Marta Tiahahu, Ibu Supeni itu, Mbak, makanya mesti koyok Bu Peni. Itu dibikin oleh Bung Karno menjadi duta besar keliling. Jadi bukan hanya untuk apa, duta besar keliling. Bisa
di dunia aja. Ya kalau raja ya itu karena dikasih, dibendung. Tapi kan bayangkan Ratu Elizabeth sekian lama dan memerintahnya menurut saya sangat benar-benar ngayomi gitu loh. Kan ini maaf baru diganti aja sudah kelihatan bahwa tatanan kerajaan itu sepertinya mulai dipertanyakan. Ada lagi itu Margaret Thatcher terkenal sebagai Iron Lady, Angela Merkel, Christine, ini saya kurang tahu membacanya, Christine Lagarde. Nah, belum lagi di Mesir, itu makanya kok bingung saya. Cleopatra, Ratu Semaramis, Ratu Bilqis, Sheba. Lah kok saiki kemana ya? Kemana ya? Jadi apa sih yang kurang? Jadi kalau dari perempuannya sendiri sepertinya merasa terkungkung kepada bagian dari peradaban budaya. Apa? Lu bukannya mesti dong yang namanya ngurusi rumah tangga segala. Tapi kok bukan hanya itu saja. Jadi persentase tuh ingin saya naikkan. Sekarang udah ada, tapi begini anjlok banget. Yang namanya di legislatif, di struktur, di eksekutif. Jadi tanya saya, sekolahan apa enggak? Yes. Terus kenapa? Sepertinya kok, nah ini Pak Nadiem ini, maaf, mohon izin ya Bapak Presiden, ini ngomongi ke Pak Nadiem, Menteri Pendidikan. Ini ya, apa sih sekarang kurangnya? Kurang dari aturannya, rasanya kok nggak salah ya, udah boleh. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta, kebayang nggak sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget, yang namanya Afghanistan. Bayangkan, sekarang itu dimasuki yang menurut berita itu oleh Islam garis keras. Saya hanya melihat di TV. Kenapa? Bayangkan itu yang namanya langsung, yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah. Sekolah untuk perempuan ditutup. Lalu perempuan, guru-gurunya ditiadakan. Lalu mereka yang pergi keluar, kalau perempuan minta bekerja, NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka. Ini nanti dipikir ntar ada aja yang mau bully saya, terserah. Tapi ini bukan omongan saya. Saya lihat di televisi asing dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara. Bagaimana perlakuan lalu seperti itu. Lalu saya ya terus nangis, no. Kebayang nggak kalau kalian untuk berjuang masuk ke partai itu, apakah bukan juga bagian menghidupi, memberi nafkah kepada anak-anakmu yang terdiri dari laki dan perempuan? Apakah itu akan dipisahkan hanya laki-laki saja, perempuannya akan diabaikan? Lupa kalian, sekali lagi, kalau benar kalian adalah PDI Perjuangan, kalau memperlakukan hal seperti itu, sudah tahu apa akibatnya. Loh, enak saja. Loh ya, tepuk tangan yang keras. Ini kan jadi sedikit karena perempuannya sedikit. Ya Allah, ya Tuhanku, Gusti Allah itu maringi loh. Masa lupa ini ada Pak Maruf kalau saya salah. Kenapa Nabi Adam itu yang sendiri diberikan namanya Siti Hawa? Ini kan pelajaran. Saya bukan ngomong sendiri loh. Jadi untuk apa sebetulnya?
Itu kan supaya berpasang-pasangan. Lah kok sekarang di Indonesia yang telah dimerdekakan, diproklamasikan oleh Bung Karno yang telah mengatakan bahwa laki perempuan adalah setara, dan di dalam hukum Republik Indonesia, nih saya bacakan kalau salah apa bunyinya, konstitusi loh, amanat loh, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hebat nggak? Jadi yang salah siapa? Kenapa kita nggak boleh? Itu aja saya ingin tanya. Kenapa? Loh, makanya nggak usah jauh-jauh. Tadi saya kan udah nyombongin diri saya yang patut disombongkan. Bayangin dong, saya kurangnya main di politik apa? Dikejar udah, tinggal satu langkah ditangkap. Tapi kok bisa terbalik? Jadi anggota DPR 3 kali, jadi wapres. Mestinya 99 itu kan mestinya kita menang dan saya mesti jadi presiden loh, jangan lupa. Tapi kan kembali namanya ada politik, itu politik. Nah, karena apa? Sosok saya. Nah, udah jadi presiden, dapat award dari CNBC. Itu enggak sembarangan loh. Apa saya yang minta? Bukan. Karena katanya saya dapat menyelesaikan waktu itu krisis. Loh, ini kalau saya ngomong gini nanti tulisannya Ibu Mega di HUT 50 tahun itu menyombongkan dirinya dengan sukses story beliau bla bla bla. Sebodoh amat. Nah, anak-anakku, seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan saya dimanapun Anda berada, kita masuk dan nih 2023 kan baru mulai. Nah, ini udah disebut ini tahun politik, tahun pemilu. Jadi kan benernya apa sih? Padahal ya udah jalan loh pemilu dari reformasi, modelnya begitu. Ketika zaman Bung Karno 55 udah, waktu zaman Orde Baru udah, sekarang dibilang ini reformasi. Ini kelima ya, kita pemilu kelima ya. Nah, jadi kan sebetulnya sudah ya. Ya terus kenapa ya kok kayaknya sekarang itu heboh tapi nggak jelas gitu. Saya bilang kok tahun ini itu saya sebut seperti tahun anomali gitu. Dengan juga keadaan weathernya juga sekarang kan tidak jelas ya. Maksud saya aturannya kan sudah ada, tata kenegaraan ada, tadi seperti tadi konstitusi saya sebut, terus yang namanya pemerintahannya sudah ada aturannya. Lah sebetulnya kan kita kerja, terus setelah itu ya masing-masing dong, ya dong, untuk bagaimana nanti berjalan dengan baik, harus tepat waktu. Ini mari kita pikirkan bersama perjalanan Republik yang 77 tahun ini tentunya 78, bahwa dari sisi pemilu apapun pada waktu itu luar biasa loh, membangun Republik dan akhirnya meskipun tentunya baru tahun 55 itu ada pemilu. Tapi artinya itu kan pemerintahan menoto diri. Terus setelah itu pemilu juga makin berjalan. Nah, jadi kalau sudah diputuskan, itu susah payah kan. Sampai saya pikir ya pada waktu kita mengadakan sidang MPR,
itulah yang juga karena belum ada pemilu langsung, yang mestinya padahal janjiannya partai yang menang itulah yang akan dicalonkan jadi presiden. Tapi kan karena belum pemilu langsung, jadi yang dilakukan adalah di sidang MPR. Kejadiannya kan begitu. Buat saya itu sebagai sebuah perjalanan saja. Pembelajaran pada saya. Republik yang kita bangun ini ternyata tidak mudah. Dan kalau tadi kemarin ditanya oleh Kompas, saya bilang, apa yang Ibu harapkan untuk ke depan? Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen. Harus ada kontinuitas. Karena saya sendiri tidak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti sepertinya membuat patokan, pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua. Dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang, konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi, lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya? Loh ya betul enggak? Susah payah loh. Kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya nanya, apa benar sih partainya Amerika itu cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, mendadak gitu. Sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Ini orang kan sekarang nunggu, nah makanya nggak dah. Dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin.
Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toh yo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing arep diumumke ibu sopo. Ya. Baru pada yuk yantar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren kan. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Gile, enak aja. Aku sampai liatin. Aku bilang mau Mbak Puan, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Yang keras dong. Iya, dompleng-dompleng. Yo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasso, toh, apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Enggak Bu, masih sama. Jadi samanya gimana toh? Apa tadi di mana ya? Habis Hasto kalau bikinnya apa pidato wes dowo-dowo, aku bilang aku nggak mau kayak ngono lho tok ngono. Ibu ini penting ngono. Jadi aku ini potong-potong apa yang ada mau disampaikan aku sampaikan. Ketua umum masa orang katanya aturannya udah jelas. Yang bakalan calon itu diusung, pengusung. Jadi bukan pendukung. Itu beda loh. Antara pengusung dan pendukung loh. Itu oleh satu partai atau beberapa partai. Lah iyalah. Aturannya ngono. Loh tapi kok aneh-aneh. Ono baik, udah nggak tahu ya. Aku sendiri pak pikir ini ngapa toh yo. Ya makanya sorry. Aduh, gawat dah. Iya kan kalau kayak gini konotasinya, sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Padahal udah jelas pemilu tuh ada, calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya kan jadi big question. Mau bikin partai itu untuk apa? Loh ya dong. Jangan lupa itu organisasi partai politik. Jadi ya terang dong. Internalnya itu kan harus mempersiapkan. Saya enggak tahu kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya. Tapi kalau di kita udah jelas tuh kader. Untuk jadi kader aja susah. Melamar dulu KTA. Ya toh? Ya, lihat aja ADART. Melamar dulu. Udah nanti dilihat. Oke. Kalau mau meneruskan masuk struktur dulu. Di dalam reng-rengan struktur bisa jadi 3 kan yang diperebutkan selalu. Ketua, sekretaris, bendahara, ya, gitu. Udah toh, kalau sudah ingin jadi legislatif, oke. Maunya di mana, dapilnya di mana, kan gitu.
baru nanti masuk reng-rengannya yang namanya eksekutif gitu. Udah diatur di kita. Nah, dengan begitu ada sekolah partai, saya bikin lagi bagi yang lain, apakah kursus-kursus segala apa untuk menambah pengetahuan berpolitiknya. Apa maksud dari PDI Perjuangan berjuang, membentuk organisasi politik yang banyak sekarang pengikutnya. Sekarang ini yang mau masuk, tadi saya lapor sama Pak Jokowi, yang mau minta KTA banyak loh. Nah, jadi kalau ibu tuh bilang turun ke bawah, tolong mengerti apa tidak maksud ibu sebenarnya. Kalian begini, kita maunya membesarkan partai ini. Tentu dong, itu pasti umum keinginan semua partai. Bikin, tambahin dong. Itu kan menambah apa? Anggota. Tadinya di kami disebut simpatisan. Akhirnya orang itu bilang, saya mau KTA. Jadi tidak ada pemaksaan, monggo. Nah, setelah itu seperti tadi susunannya. Nah sekarang, kenapa? Karena Bung Karno mengatakan, apapun juga seharusnya yang namanya bukan hanya Indonesia, tapi juga banyak di luar negeri, itu ada yang namanya, kalau ada satu partai, seperti ibu bilang Tiongkok, dia hanya satu partai. Saya tuh kagum pada Tiongkok, kenapa? Ketika KAA, Konferensi Asia Afrika, Bung Karno minta dia ikut ke konferensi aja susahnya setengah mati. Karena mereka disebut masih berada di tirai bambu. Tapi dengan kelihayan Bung Karno, Mao Zedong itu mengizinkan dia tidak keluar. Tapi yang datang adalah yang namanya Perdana Menteri Liu Shaoqi. Ada Jenderal Chen Yi, saya ketemu, saya ingat. Nah, bayangkan setelah digugah dengan KAA, itu dia langsung melesat seperti sekarang. Pertanyaan saya, masa kita ini menurut saya kok selalu ngomong gini loh, oh itu kan komunisme, lo ya biarin aja, jangan kita tiru. Udah jelas kita punya ideologi Pancasila, tapi persoalannya, bisakah yang dia jalankan itu pasti ada yang baik. Bagaimana dia menyusun kader-kadernya, itu kan saya perhatikan, tidak boleh. Loh, zaman penjajahan aja, itu yang saya protes sama bapak saya. Ketika saya, kakak saya dan lain-lain tidak boleh kuliah, alasannya apa saya tidak tahu. Itu hanya nggak boleh aja, nggak ada kertas melarang. Nah saya bilang sama bapak saya, bapak aja mau penjajah, boleh sekolah sampai dapat gelar insinyur loh. Ini republik apa, aku bilang, masa, dan ini mau peristiwa kayak begituan terjadi lagi. Kalau saya sebagai pemimpin Bu, saya akan bilang no, karena menyengsarakan rakyat itu. Loh, orang pinter mau sekolah kok nggak boleh? Apaan itu Pak Nadiem? Bikin peraturan yang benar. Loh, sekarang banyak loh. Saya waktu wapres presiden ketemu sama mereka. Padahal itu beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia kepada anak-anak yang pintar. Dikirim semua ke luar negeri untuk mendapatkan apa? Ijazah. Tapi setelah zaman Orde Baru, ini realitas sejarah loh. Jangan saya dibuli-buli kalau soal ini. Kalau ada yang ngebully saya soal ini, saya tuntut. Karena ini adalah peristiwa sejarah yang benar. Kenapa? Ketemu saya di luar negeri pada nangis.
Ada ahli nuklir, ada ahli metalurgi, ada walala. Saya tuh sampai pusingnya gini, loh ini yang ngirim tuh pemerintah Republik Indonesia. Kok terus nggak ada pengadilannya, nggak ada pokoknya dicap bahwa dia adalah komunis. Kalau memang terhormat, ya panggil dong, adili. Kalau ndak percaya, dengan seizin Pak Jokowi, saya pulangkan. Saya udah bikin ini loh Pak, waktu presiden. Apa namanya, abolisi apa-apa itu, pokoknya silakan pulang. Persoalannya apa? Mereka sudah menikah di sana, sudah mendapatkan kedudukan yang baik, itu membuat mereka menangis. Gimana ibu, saya ingin pulang, saya punya keluarga di Indonesia, sekian puluh tahun saya nggak ketemu, apa saya nggak nangis? Itu rakyat Indonesia, saudara-saudara. Maunya apa toh? Kan gitu. Loh iya. Saya mikir, lebih ya toh yo. Itu kenapa nggak boleh pulang? Nah itu ceritanya ada di balik cerita, tidak untuk dikonsumsikan hari ini. Gitu loh. Jadi, gila ini aku bilang republik yang dibuat susah-susah. Anak cucu saya bawa ke Taman Makam Pahlawan dari masih kecil. Kenapa? Untuk merangsang pikiran dan hati dia. Kenapa? Karena saya yang pancingkan itu apa? Ada nisan tidak bernama. Jadi mereka tentu akan bertanya apa? Benar, ketika mau nyekar dia tanya, cari yang tidak bernama. Kenapa? Waktu bilang, kok ada yang tidak bernama? Kenapa? Kenapa dimasukkan ke Taman Pahlawan? Karena mereka berjuang sukarela untuk membangun negara dan bangsa ini yang kalian masih mikir mau kedudukan saja. Tunggu saja, situ bermain, saya bermain. Bukan ngancam loh, kalau ngancam ini di hadapan segini banyak orang loh. Saya enggak mau. Kita ada di sini adalah berbakti bagi bangsa dan negara dan bagi akar rumput yang masih begitu banyak dalam keadaan papa dan hina. Ya merdeka, makanya ingat merdeka. Gitu loh. Jadi menurut saya mbok udah toh kerja aja, masing-masing kerja gitu. Loh dulu kan saya suka mikir gini loh Pak Jokowi. Ngopo toh kok saiki iki bingungi koyok piye ngono. Ya dulu maaf ya, beribu maaf. Siapa sih yang tahu Pak Jokowi? Loh iyalah. Ketika pada mulai nanya, ibu mau nyalonin siapa ya, ntar aja. Gitu. Makanya kan nggak di pesta, nggak di gini, di rumah saya aja. Saya umumkan. Gitu loh. Jadi jangan deh, apa ya, mau kerja dulu baru gegap gempitanya itu loh. Ini yang saya mikir kok gegap gempita. Ya itu terus enak wae, terus enggak pamit-pamit ngono kok terus njupui wong saya. Ih enak wae. Enggak mau nyebut saya. Nah gitu loh. Nah Bung Karno itu kan juga suruh. Karena beliau tuh memang visioner. Untuk ke depan tuh apa? Nah kan dibikin Lemhanas. Dulu Lemhanas aja. Padahal pidato pertamanya tuh geopolitik. Saya ditanya urusan geopolitik. Saya bilang iyalah. Karena dunia ini berputar. Dinamis, bukan statis. Jadi kita mesti berdialektika untuk supaya tahu dengan musim perubahan apa yang akan terjadi di banyak negara. Apa yang mungkin setelah tadi saya bisik-bisik sama Pak Jokowi, Bapak hati-hati yo Pak, kalau urusan rasanya kelaparan tuh koyo enggak deh, karena beliau kan resah masalah pangan. Asal kita benar-benar fokus
Rakyat kita itu kalau dikomando bisa kok Pak. Jangan mikir beras. Semua apa yang ada bisa dimakan. Karena bapak saya dari kecil bilang kalau saya makan tidak habis. Kakak saya semua kalau itu bilangnya gini, iku melas loh. Kalau yang udah kamu ambil nggak dimakan. Karena banyak rakyat miskin yang masih kelaparan gitu loh. Jadi saya mikir, oh iya ya, makanya kenapa terjadi stunting. Jadi, tapi yang saya khawatir, nah ini mungkin juga buat Pak, maaf, saya bukannya apa ya sok, ini nanti ada yang bilang, oh melangkahi Pak Jokowi, ini urun rembut kok. Seperti ada Pak Mahfud sebagai Menko Polkan. Yang saya khawatir itu apa? Nanti kalau orang lain yang sudah mulai kelaparan, Bapak sendiri bilang sama saya waktu di mana mungkin dapat berita bahwa negara yang mengalami kelaparan udah ada 46 apa begitu. Yang beliau bilang, wow. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Nah ngelihat kita nih kaya raya, istilahnya kalau makan apa itu semangka, ada bijinya tau? Iya, terus dibuang ngono becu. Tukul, kita nih kaya raya loh. Tolong diinsafi. Kalau instruksi ibu suruh menanam, mbok dilaksanakan dong. Iya, nah kan tepuk tangannya sedikit karena saya tahu banyak yang belum melaksanakan. Padahal maksud saya, iya, nanti kalau sudah hanya bisa ngamuk ke pemerintah. Loh, kita nih gotong royong, padahal bisa. Dan nanti harga pangan naik, ini nggak ada barangnya, apa seperti nanam cabai aja kok ya ribut toh yo. Nanti saya pasti dibully lagi. Waktu saya ngomong apa minyak goreng, oh dibully toh saya. Ya saya ketawa aja. Lah iyalah ngapa toh ya? Padahal kan maksud saya memberikan alternatif. Lah masak tuh nggak perlu minyak goreng melulu, dibakar bisa, diungkep bisa, di apa iku? Di apa namanya? Direbus bisa. Di apa nih? Loh kok gitu? Ibu Megawati tidak ada empatinya, tidak melihat rakyat apa itu namanya? Q apa ya? Apa itu? Antri. Nah tuh, maklum, umur saya kan ini. Ibu mau ulang tahun loh. Tapi nggak ada perayaan loh. Enggak mau. Hasto tadinya udah nanya, ibu perayaan ibu mau diapain? Enggak. Ya bu kan udah pada kangen. Enggak. Ya bu kan gimana, masih pandemi. Terus gimana dong nanti bu, aku mau makan sama anak cucu yang merasa sahabatku saya undang, yang enggak sahabat enggak. Ya iyalah, jelas kan undangan lisan. Ya kan banyak loh yang nggak seneng sama saya. Tapi kalau udah perlu baru pura-pura bersahabat. Itu makanya seperti Lemhanas. Udah bagus-bagus sama beliau dibuat untuk apa? Mendatangkan semua calon pemimpin bangsa untuk bisa satu persepsi. Lalu diajari geopolitik. Gitu ya dirubah. Ini saya suruh sekarang. Sopo iku jenenge Bapak Andi Winjayanto. Ya awas ya kalau kamu nggak bikin seperti dulu lagi. Geopolitik tuh perlu banget loh dengan perubahan cuaca gini gitu loh. Coba bayangan, ayo seperti pembangunan ini di Saudi Arabia, di Emirat Arab ini kan seperti bersaing nih. Yang satunya MBS, satunya MBZ. Keren ya. Padahal tuh nama, tapi saya ikutin. Itu kan dulu bikin Abu Dhabi, itu percontohan pertama.
terus sekarang meloncat ke Dubai. Sekarang Dubai itu nggak ketok Arabe. Sekarang Saudi Arabia. Kenapa? Kenapa? Iya dong, mereka dengan logik bilang dong, akan mikir kalau hanya mau cari keuntungan dari minyak. Nah, padahal kita saja, ini ada Pak Ate, mana dia tadi ya? Nah, di sana Pak ESDM. Untuk yang namanya itu fosil. Karena suatu saat kalau umpamanya kita gali-gali fosil itu batu bara, nikel, apa minyak apa gitu. Kalau negara lainnya nggak mau beli, lalu buat apa? Makanya harus cenderungnya kan sekarang go green. Go green apa? Memperbaiki lingkungan. Heboh-heboh. Mesti ada lagi O2 yang banyak. Makanya saya suruh nanam pohon. Itu untuk apa toh? Supaya menghasilkan namanya oksigen. Yang namanya CO2-nya diserap oleh pohon-pohon. Gitu. Nah, jadi jangan nanti ibu nih katanya partai politik kok suruh nanam-nanam. Nah, ini saya terangkan semua. Apa guna instruksi saya? Nah, nanti kalau tidak ini masih terus pertambangan. Fosil itu pertambangan lah. Masuk ke go green-nya itu yang ramah lingkungan. Apa? Itu apa? Matahari, angin, air gitu. Nah, ini kan sudah harus dipikirkan yang pinter. Siapa yang di eksekutif? Ayo saya yang pinter. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi apa sini kota, wali kota. Iya, nek wis magrok lali. Padahal untuk menaikkan PAD itu gimana? Ayo, coba angkat tangan tinggi atau berdiri. Yang iya no, eksekutif siapa ya? Coba, ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Lah ya suruh berdiri aja kok susah toh yo. Seluruh kepala daerah berdiri. Gitu loh. Lah iya, ya udah gitu loh. Jadi mbok kamu tuh loh yang pinter. Oh rupanya kayak gitu. Ini ada Pak Oli Dondo Kambe, dia kayak abu-abu. Karena dia apa? Dia gubernur ya, bendahara umum ya, DPP ya. Dia bisa milih mau sing ngendi. Ngono lho. Lo bayangkan lo, kamu itu otonomi daerah harusnya adalah menaikkan PAD kamu, itu yang paling real. Ini ada Pak nanti. Tadi aku lihat kok saiki, oh itu dia, Pak Azwar Anas. Sekarang dia jadi menteri apa ya, kok iso susah menggantikan Pak Cahyo. Iya, waktu dia saya suruh jadi bupati di Banyuwangi, saya tuh bilang gini, Anas, mbok ya kamu ndelok dari aku kecil sampai aku tuwek, kalau nyebrang dari Banyuwangi ke Bali, dari saya ikut bapak saya naik kapal sampai saya sendiri nyebrang, iku pantai padahal api, tapi kok nggak dibuat opo-opo. Nah sekarang Banyuwangi itu moncer, apa? Pantainya dibikin api, terus loh iya dong, saya kasih reward kalau memang kerja baik, kalau enggak ya enggak lah. Istrinya begitu jadi pergi menyelesaikan persoalan, wah saya bilang gini, perempuan lagi, nah istri toh, kenapa? Dia pergi menyelesaikan persoalan ke desa-desa, jadi langsung enggak laporan doang, nginep. Nah, saiki wes sampai piro ininya jalan-jalan iki bupati iko lo ya maksudnya sudah berapa desa yang dapat diselesaikan ininya persoalannya itu cepat karena apa langsung dari lapangan. Mbok ya kalian gitu loh.
nginep nang desa-desa iku gitu loh, baru itu begini loh. Loh iya dong, ini enggak magrok be. Aduh sudah ya Pak Jokowi, nuwun sewu, saya panjang banget ya gini nih, karena udah kayak apa sih, 3 tahun bungkem, saiki tak belak gitu loh. Nah jadi ya sudahlah, yang namanya sabar aja kerja, begitu pulang kerja, nah, bilang ibu ketua umum bilang masukin ke sini program nih, ibu bilang kerja turun ke bawah untuk menang gitu, masukin terus ke sini. Wes ora usah mikir, urusan calonnya itu adalah hak ketua umum gitu. Pokoknya nggak mungkin ibu jebloskan kalian ke sumur. Kita kalau bekerja pasti menang. Udah 2 kali udah, masa 3 kali enggak. Ini salah kalian. Jadi nuwun sewu Pak Jokowi, karena saya terlalu lama, karena ini memang saya bilang konsolidasi. Nah juga dengan ini juga dengan resmi tadi saya mengatakan ada kapal yang kami akan luncurkan dengan hasil gotong royong, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka kapal yang akan diluncurkan ini dinamakan Laksamana Malahayati. Untuk ini kapal rumah sakit, jadi ada dokter dan lain sebagainya untuk bisa membantu rakyat masyarakat yang berada di remote area. Demikianlah, terima kasih atas kesabarannya telah mendengarkan pidato saya. Dan sekali lagi, apakah kalian siap untuk memenangkan ketiga kali? Siap? Siap? Merdeka! 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 Salam Pancasila. Terima kasih, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu. Sekali lagi, merdeka! 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 Laksamana Malahayati, sosok pahlawan nasional perempuan dari Kesultanan Aceh, tampil sebagai laksamana perempuan yang gagah berani. Taktik, strategi, dan kemampuan perangnya selalu ditakuti dan menggetarkan lawan. Atas jasa Laksamana Malahayati dan sekaligus penegasan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri memberi nama kapal rumah sakit terapung ini dengan nama Laksamana Malahayati. Kapal rumah sakit ini akan menjadi armada andalan Baguna atau Badan Penanggulangan Bencana PDI Perjuangan. Baguna PDI Perjuangan dengan motonya cepat tanggap, gerak cepat dan tepat sasaran, terus menghadirkan wajah kemanusiaan dan kerakyatan partai dimanapun di seluruh pelosok Nusantara. Merdeka! Mulai bercahaya, bangun
untuk paduan suara perwakilan dari 10 DPD dari seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia itu dari Maluku, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera. Kemudian mereka tampil dengan baju daerah masing-masing. Mohon tepuk tangan sekali yang paling meriah, berlatih. Menampilkan yang luar biasa paduan suara. Ini satu suara kompak. Kompak, harus persis kompak. Persis seperti PDI Perjuangan tentunya motonya. Harus selalu kompak dan satu suara. Siap. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan dengarkan inilah sambutan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati para menteri yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Sekjen beserta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan jajaran pengurus DPD, Ketua dan jajaran pengurus DPC, Ketua dan jajaran pengurus PAC, Ketua dan jajaran pengurus ranting, Ketua dan jajaran pengurus anak ranting, serta seluruh saya partai dan Ketua dan seluruh jajaran pengurus Satgas PDI Perjuangan yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan seluruh kader PDI Perjuangan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di usia emas setengah abad 50 tahun, PDI Perjuangan telah menjadi partai yang matang karena telah melewati jalan panjang, pahit getir, jatuh bangun untuk mencapai sebuah partai yang besar seperti saat ini. Seperti tadi sudah diceritakan secara panjang lebar oleh Ibu Megawati. Partai yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan. Partai yang konsisten menjaga 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Megawati, Bapak Ibu sekalian, seluruh kader PDI Perjuangan yang saya hormati. Tahun 2022 kemarin adalah tahun yang sangat sulit. Tahun yang sangat sulit bagi dunia maupun bagi seluruh negara yang ada di dunia ini. Tapi kita sepertinya tidak merasakan. Karena kita memang masih tumbuh pada posisi yang normal ekonomi kita. Tahun kemarin adalah tahun turbulensi ekonomi yang sulit dihitung, sulit diprediksi. Dan tahun ini akan jauh lebih sulit bagi dunia. Oleh sebab itu tahun ini adalah tahun betul-betul tahun ujian bagi kita. Kalau kita ingat tahun 97-98, banyak negara yang jatuh termasuk Indonesia menjadi pasiennya IMF. Tahun ini baru saja tadi pagi saya telepon Menteri Keuangan, berapa sih yang menjadi pasien IMF per hari ini? 16 negara sudah menjadi pasien IMF. Karena ambruk ekonominya. Dan 36 negara antri di depan pintunya IMF. Karena juga sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi di dalam negerinya. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, kita semuanya harus hati-hati. Kita semuanya harus kerja lebih keras lagi. Meskipun kita tumbuh baik di tahun 2022, tapi hati-hati. Karena Managing Director-nya IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan tahun 2023 sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Dan untuk negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang dalam keadaan resesi. Oleh sebab itu, saya tidak menakut-nakuti, tapi kita semuanya harus hati-hati dan waspada. Jangan keliru kebijakan, jangan keliru policy, sehingga membawa kita pada sebuah kekeliruan besar. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Dan sekali lagi, alhamdulillah Indonesia termasuk yang mampu bertahan sampai saat ini karena fondasi yang telah kita bangun. Fondasi yang telah kita bangun, yaitu infrastruktur untuk Indonesia maju. Dan strategi berikutnya adalah industrialisasi, hilirisasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa pentingnya industrialisasi, pentingnya hilirisasi. Jangan sampai kita sudah lebih dari 400 tahun sejak company, sejak VOC kita masih mengirim bahan-bahan mentah kita, mengekspor bahan-bahan mentah kita keluar. Sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah apa-apa. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki, seperti Freeport, yang sudah 50 tahun dimiliki oleh
Freeport McMoran dari Amerika, telah 3 tahun ini mayoritas telah kita miliki, yaitu 51,2%. Apa yang kita inginkan dari pengambil alihan ini adalah industrialisasi. Jangan sampai tambangnya ada di negara kita, di Papua, smelternya, industrinya ada di Jepang, smelternya, industrinya ada di Spanyol. Kita nggak dapat apa-apa. Pajak hanya dapat sedikit, royalti juga dapat sedikit, dividen dapat sedikit, lapangan kerja juga nggak dapat. Inilah yang harus kita balik, bahwa bahan-bahan mentah yang kita miliki, baik tambang, pertanian, perkebunan, semuanya harus dihilirisasi agar nilai tambah berada di dalam negeri. Dan saya senang, baru saja saya datang ke Grasberg di Freeport, 98% pekerjanya adalah warga negara Indonesia, 98% sekarang ini, dan 41% adalah dari tanah Papua. Ini yang luar biasa. Kemudian juga Blok Rokan. Ini juga sudah 97 tahun dikelola oleh Chevron dari Amerika Serikat, yang Freeport Amerika Serikat juga, yang Chevron juga Amerika Serikat. 97 tahun dikelola oleh mereka. Dan saat ini sudah 100% diambil alih oleh kita sendiri dan dikelola oleh Pertamina. Juga Blok Mahakam, setelah 43 tahun dikelola oleh Total INP dari Perancis, sekarang juga 100% dikelola oleh Pertamina. Apa yang saya lihat di lapangan, seperti Rokan 100% sekarang tenaga kerjanya semuanya dari Indonesia. Dan kemarin ada tambahan lagi 12.500 pekerja baru di Blok Rokan, karena kita ingin mengebor lebih banyak lagi sumur-sumur yang ada. Tetapi pekerjaan besar kita bukan ada di situ. Setelah menguasai ini, pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya boksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi, yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat. Nikel yang sudah kita stop 3 tahun yang lalu. Dulu waktu masih mentah, kita ekspor tuh nilainya hanya per tahun hanya 17 triliun rupiah. Setelah kita stop 3 tahun ini, setahun bisa menghasilkan kurang lebih 360 triliun rupiah. Ini baru nikel. Boksit kemarin sudah kita umumkan di bulan Desember, stop juga mulai Juni 2023. Dan akan kita industrialisasikan, kita hilirisasikan di dalam negeri. Saya nggak tahu lompatannya, tapi perkiraan kita nanti dari kurang lebih 20 menjadi kurang lebih 60 sampai 70
triliun. Memang ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, mengintegrasikan tidak mudah, karena tambang tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, tambang nikel ada di Sulawesi, di Maluku Utara, di Maluku, dan tambang timah ada di Bangka Belitung, tambang boksit ada di Kalimantan Barat, ada di Bintan. Semuanya harus terintegrasi sehingga kita harapkan nantinya ini akan menjadi sebuah ekosistem bagi kendaraan listrik yang ke depan memberikan sebuah masa depan yang cerah, karena seluruh pasar negara-negara membutuhkan mobil listrik ini. Tetapi tentu saja tahapannya akan masuk ke baterai listrik terlebih dahulu. Saya hanya ingin memberikan sebuah bayangan bahwa yang tadi ekspor nikel dari 17 menjadi 360 triliun, itu sebuah angka yang lompatan yang besar sekali. Tetapi apabila nanti menjadi sebuah ekosistem baterai dan ekosistem mobil listrik, itu akan memberikan nilai tambah ratusan kali. Bukan puluhan kali lagi, tapi ratusan kali. Problemnya adalah kita digugat oleh Uni Eropa. Nikel kita digugat oleh Uni Eropa. Dan sudah diputuskan kita kalah. Kita kalah. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Terus kita banding. Kalau banding nanti kalah, saya enggak tahu. Ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan, menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari. 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 Oleh sebab itu, saat itu walaupun kita ditakut-takuti soal Freeport, tetap kita terus. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Justru kita tambah stop boksit. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita, dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. Sehingga waktu KTT ASEAN Uni Eropa, saya menyampaikan
di dalam forum itu. Karena yang menggugat Uni Eropa, pas kita ada KTT, waduh ini kesempatan. Saya menyampaikan, kemitraan itu harus setara. Dan tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh negara manapun mendikte. Dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Kenapa ini terus saya ulang-ulang? Karena saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Dan saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya sabar menunggu yang akan nanti beliau sampaikan tentunya pada saatnya dengan perhitungan-perhitungan dan kalkulasi-kalkulasi yang telah dibuat oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan. Kemudian, yang terakhir, ini juga gagasan Bung Karno untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Saya akan memberikan gambaran sedikit di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Simfoni Raya Indonesia. Bakti dan setia pada negara Indonesia. Bakti dan setia pada negara Indonesia. Simfoni Indonesia. Hadirin, kita mohon tepuk tangan sekali yang paling meriah untuk dua diva yang membawakan sebuah lagu yang sangat indah. Dan itulah tadi, ini kebetulan divanya juga keluarga besar PDI Perjuangan. Keluarga besar yaitu Krisdayanti. Krisdayanti dan Ruth Sanaya. Baik, saatnya juga dalam acara ulang tahun kita akan melakukan pemotongan tumpeng, Olga. Tumpeng dong, ya kan? Betul, dan sesuai dengan HUT ke-50 dari PDI Perjuangan, kita akan melihat keseruannya, dikeluarkan 50 tumpeng. Luar biasa sekali, ini merupakan ulang tahun emas bagi PDI Perjuangan, dan kita akan menyaksikan di layar LED kegiatan yang berada di luar. Ya, kita sama-sama saksikan, ada 50. Ya. Ada 50 dan barisan terdepan itu adalah Gunungan Garuda dan Gunungan 5 Sila Pancasila. Ya, seperti kita ketahui, burung Garuda yang telah disepakati menjadi lambang negara adalah Raja Wali Jambul Emas. Dan Garuda membawa saripati 5 inti kekuatan bangsa Indonesia, yaitu kelima,
sila Pancasila. Jadi yang bentuknya gunungan ini juga adalah tradisi masyarakat Jawa yang bermakna kemakmuran bagi rakyat. Karena isinya adalah itu hasil bumi, palawija ya. Dan ini digotong oleh 216 satgas kita di luar. Wow. Untuk menggotong 50 tumpeng langsung ya. 50 tumpeng. Ini merupakan lambang kemakmuran, tidak hanya untuk keluarga besar PDI Perjuangan, tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Baik, hadirin sekalian, Olga, ini tumpeng utama akan segera kita saksikan, dibawa masuk untuk sama-sama dipotong bersama. Ini Kita adalah saksikan. barisan terdepan Gunungan Garuda Pancasila. Barisan kedua yang mana? Oh nggak usah, itu kan di luar berjalan. Yang penting ini, itu jalan-jalan terus aja. Baik, bersama dengan lagu ulang tahun yang sedang dibawakan, kami ingin mengundang untuk naik ke atas panggung melakukan pemotongan tumpeng. Ibu Ketua Umum, kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung melakukan pemotongan. Dan berikutnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kami silakan naik ke atas panggung. Bapak Wakil Presiden kami undang juga untuk naik ke atas, Bapak Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani, Mas Prananda Prabowo kami persilakan, dan Pak Sekjen untuk juga bersama-sama naik ke atas. Mas Bapak Oli Dondo Kambe kami undang juga untuk naik ke atas. Mas Pramono Anung kami undang juga untuk naik ke atas. Kita akan saksikan bersama, sementara di luar juga ada 50 tumpeng yang akan dipersembahkan hari ini. Dan saat ini di atas panggung utama kita akan menyaksikan penyerahan tumpeng ulang tahun PDI Perjuangan.
Baik, saat ini Olga, Bu Ketua Umum sedang melakukan pemotongan tumpeng. Biasa kalau tumpeng itu isinya kan makanan lengkap. Diberikan kepada Bapak Joko Widodo. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk penyerahan tumpeng yang pertama. Yang kemudian diserahkan kepada Pak Wakil Presiden. Berikutnya, potongan tumpeng diserahkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, hadirin sekalian, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Itulah tadi pemotongan tumpeng, Olga. Betul. Singkat tapi tepat. Penuh dengan makna, itu Penuh yang dengan paling makna, penting. itu dia. Dan ulang tahun ini juga diharapkan bahwa kesejahteraan, kemakmuran seperti yang dilambangkan oleh tumpeng ini tidak hanya bagi PDI Perjuangan tapi juga untuk seluruh Indonesia. Boleh tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Ditutup dengan berfoto bersama di depan tumpeng. Tumpengnya juga itu besar sekali ya. Tapi itu tumpeng melambangkan begitu banyak hasil bumi di Indonesia ini yang menjadi sumber pangan dunia. Sumber pangan dunia. Dan ya memang Indonesia tanah yang sangat kaya. Baik, Oke, kami baik, persilakan Bapak. untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Joko Widodo, kepada Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh tamu undangan di sini. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Putri Indonesia yang sudah bersama tadi mengiringi pemotongan tumpeng. Ya. Baik. Kita Luar melakukan biasa ya, pasti di luar sana dengan 50 tumpeng mereka bergembira sekali, menikmati dan juga memahami maknanya yang luar biasa dari tumpeng ini. Karena Indonesia itu kan kaya raya ya. Kaya raya. Tidak hanya hasil bumi tapi juga seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden adalah hasil alam yang luar biasa. Luar biasa. Kita patut berbangga sebagai Indonesia. Betul. Kita dibutuhkan oleh dunia. Indonesia ini sangat dibutuhkan oleh dunia, paling tidak untuk kawasan, untuk bisa sama-sama memperkuat kebutuhan pangan dunia, ya kan? Betul. Baik, dan selanjutnya Olga, sebagai umat beragama, kita juga tentu saja bersyukur atas Betul. apa yang sudah kita raih dan kita capai, dan juga untuk acara ini. Dan Untuk tentunya kita ingin mengundang untuk memimpin acara doa bersama kita, kami mohon kesediaan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin. حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم عليه اللهم بارك لنا في هذا المجلس برضائك وبارك لنا على ما يفعل الواجب بأساس دينك
وارفع درجتنا بالرة العليا بجنابك اللهم حصل مقاصدنا واقض حاجاتنا ويسر أمورنا واكمل نظامنا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada siang pagi sampai siang hari ini kami semua bersama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tercinta kami hadir di tempat yang istimewa ini guna mengikuti harlah emas setengah abad Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harapan kami kepadamu ya Allah, kiranya seluruh rangkaian kegiatan harlah kami ini Engkau ridhai dan Engkau memberikan kekuatan energi positif kepada kami semua, khususnya kepada segenap warga PDIP yang berulang tahun pada hari ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin, agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan, serta semangat gotong royong di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk dapat mengendalikan diri dan menaati azas keluhuran yang hidup di dalam masyarakat kami di tanah air Indonesia ini. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Hafid, Ya Wahab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kekuatan dan ketegaran kepada kami semua untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan bersih. Akhirnya, kepadamulah kami menyerahkan diri ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat
tangan yang meriah sekali untuk seniman Nusantara. Dan tentunya mereka sudah tidak asing lagi dan mereka merupakan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Luar biasa, ya kan? Jadi bukan hanya bajunya saja yang merah, tapi hatinya juga sudah merah itu, ya kan? Nah, siapa saja? Ada Harvey Maleholo, ada Andre Heanusa, ada Roni Sianturi, ada Cica Kusoyo dan Sari Kusoyo. kemudian ada Lita Zen, Isugianto dan juga Tamara Geraldi. Jadi mereka ini tergabung dalam Seniman Nusantara, juga sudah menggagas Bu lomba cipta lagu cinta Indonesia Bu. Wah keren-keren Bu ini mereka. Boleh tepuk tangan deh sekali lagi luar biasa, untuk Seniman Nusantara. Nah ini juga membantu melakukan sosialisasi karena 4 pilar kebangsaan itu juga digagas oleh Bapak Taufik Kemas almarhum, dan juga sosialisasinya akan banyak sekali bisa dibantu melalui lagu ini tadi, ya kan? Bagus betul, sekali. Siap. Luar biasa. Baik Olga, sepertinya acara protokoler sudah siap. Warga Banteng ini juga mau bersenang-senang kali ini. Betul. Jadi langsung saja kita undang penampil berikutnya. Yes, kalau begitu nampaknya sudah dikasih jempol. Hadirin sekalian, kita beri tepuk tangan Olga yang paling meriah untuk Denny Caknan. Belakang mana suaranya? Sopo wongi sing
wonge sing ra lara ati. Wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ono artine, ra ono atine. Wong kok ngene kok ati banding-bandingne
mengucapkan selamat ulang tahun untuk PDI Perjuangan yang ke-50, luar biasa. Hari ini sangat bahagia sekali saya karena bisa tampil di acara yang semegah ini, ditonton oleh Bapak Presiden, Bu Megawati dan lain sebagainya. Matur suwun sangat. Saya nervous sekali Bapak, mohon maaf. Ternyata Bu Megawati cantik sekali, ya Allah. Cantiknya tidak editan ya Bu. Tidak editan. Seperti lagu saya. Wayumu tenanan, ora editan, sing marai aku kedanan. Ya Allah, luar biasa, matur suwun sangat. Itu adalah lagu saya Bu, nanti kalau ngundang lagi bisa saya nyanyikan di depan Bu Megawati. Hari ini spesial sekali karena saya bertemu dengan Bapak Presiden pertama kali dan kemarin saya rilis album Bapak. Ini agak sedikit cerita yang sekarang masih trending 1 di YouTube, luar biasa. Dan alhamdulillah menginjak ke trending 7 seluruh dunia. Matur suwun sangat. Semoga musik yang saya bawakan, musik lokal bisa terus didukung oleh masyarakat Indonesia. Matur suwun sangat. Yuk, mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan, kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Oh, awak dhewe tau duwe bayangan esuk yen wis kaya omah-omahan. Aku maca koran sawengan, kowe dodo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku
Tonyo nang berjanji. Bapak-bapak, ibu-ibu luar biasa. Boleh dong tangan di atas semuanya teman-temanku. Luar biasa Bapak Presiden, matur suwun sangat. 1, 2, 3.
atiku tak tenane ngapti isi tresna siramu do bebujane ngati nanging kowe ora ngerti kowe sing tak wanci-wanci malah sepuluh saiki kowe mlenjani janji jari sehidup semati nanging ngopo bukti kowe medhot tresnaku demi lanangan liya ya wis ora apa-apa insyaallah bisa Wong kanggo sliramu cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat sambang kale cinta yang sampai mati merana aku mesano aku melasno aku nangis dari metu oleh getah bima hari demi hari wis tak lewati yen pancen dalane kudu kuat ati para pesego wis ketipu nanging tresno ini ora bakal luntur satenane aku iki pancen tresno awakmu ora ana liyane sing iso dadi penggantimu wong kanggo awakmu yen cocok ning atiku nganti atiku njeres sama kali cinta Ibu Jarot langsung unggah. Ibu Jarot. Izin. Ini ada keluarga banteng kita yang mungkin merasa kehilangan dompetnya. Hanil tak. Dari mana tuh, Syah? Dari mana tuh, Pak? Oke, silakan ke panggung ya. Kita lanjut. Merdeka. Kita full senyum bersama-sama, oke? Boyo sing full senyum sayang, ben aku sayang tambah sayang. Rasa pusing-pusing, dek dang dan ayo kita healing. Ayo kita healing.
ben podo penake. Tak upayake kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan palungan gede, sing turah warisane. Semuanya bisa? Sampun dino raimu petang dadan, marai sirah umat ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen diladeni, iso geger. Kok yo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Aja nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Ibu Jarah, rasa pusing, ayo kita healing. BKNB, Bapak Aryo Bimo, ayo goyang terus. Raimu petang dadan, Marai siramu mat ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen diladeni, iso geger. Kok yo sing kulung senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Aja nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Kok yo sing kulung senyum sayang, aku sayang berlayar. Aku pusing, ayo kita ben aku semangat berjuang. Rasa nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Kok yo sing full senyum sayang, ben aku sayang tambah sayang. Aku pusing, ayo kita rasa pusing-pusing, ayo kita mantap. Kita punya solois pria. Saya nggak tahu tapi lagunya apa nih, ini kejutan untuk warga Banteng ya. dangdut. Dangdut? Apa rock-rockan gitu? Rock-rockan kayaknya ini. Apa? Oh, request apa? Request apa? Dangdut. Apa? Ini jatahnya saya nyanyi rock. Oh. Saya dangdut juga suka, wong aslinya dangdut. Jangan nanti saya aja Pak dangdutnya. Gitu ya. Oke, ngerok. Yuk. Lagu dari Queen. Mana? Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I ain't no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama
nothing really matters. Too late, my time is come, sensitive down my spine, but it's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got the eye and face the truth. Mama, I don't wanna die. Sometimes things that never before at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, go, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will let you go. Let me go. We will let you go. Let me go. Go, 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 go. Mamma mia, let me go. Beelzebub, as the devil blow the sign for me. Oh, me.
Ada rawuh Pak Jarot. Tepuk tangan buat Pak Jarot. Pak Jarot, tepuk tangan. Ada Mbak Restu. Ada Bu Jarot. Ada Pak MC, mana MC? Udah pulang? Bang Niko. Ada Pak Arya Bima. Ada saya sendiri. Ketua BKN kita yang tercinta. Pak Aryo Bimo. Mari kita menyanyikan Penasaran toh? Penasaran sama Pak Aryo Bimo toh? Ayo. Penasaran toh? Penasaran. Let's go Pak. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling tadi di antara gadis yang lain. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi terbuka. Sungguh mati Aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling cantik di antara gadis yang lain. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Saya mau menyapa teman-teman Baguna yang ada di sana. Baguna. Baguna. Hai Baguna, terima kasih. Baguna. Teman-teman Baguna di sebelah sana sudah berkreasi hari ini. Let's go. Bento. Ayo Bapak Arya Bima. Bapak Arya Bimo. Dangdutan dulu. Apa? Bu Paryono lagi. Bu Paryono. Curang. Bu Paryono. Curang. Lagunya apa ya? Curang. Kandas. Oke. Itu yang seragam putih siapa ya? Ibu Mas yang putih siapa tuh? Oh, Pak Pas Pampres, bisa ke sini Pak Pas Pampres? Kita goyang bareng. Saya mau menyapa Pas Pampres semuanya yang sudah bertugas hari ini, beri tepuk tangan. Buat Pampres, terima kasih. Pak. Luar biasa. Bapak, SOP-nya nggak boleh joget ya Pak? Tepuk tangan aja wes Pak. Pakai seksi kita, Bu Sadar Restu. Mari Bu. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Sekian mendera, akhir sudah cerita. Kita berdua
Ayo. Untuk Mawar Merah duet. Goyang lagi, mawar merah. Digoyang. Sekuntum mawar merah. Monggo. Cocok. Mawar Cocok, merah. sekutu mawar merah. Ayo. Lanjut. Ya, selamat datang Ibu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu dengan sekuntum mawar merah. Bang Olof mana ya? Baguna, jangan pulang dulu. Kami persilakan ke sini. Olof tadi mana ya? Sik. Oke. Di bawah cinta padaku, dengan senang hati ku terima cintamu, karena aku juga cinta kepadamu. Oh bahagia dua hati telah berpadu. Ayo yang kau berikan kepadaku di malam itu, ku mengerti apa maksudmu. Abang, naik bang. Joget, maju banyak. Bunga mawar merah, suatu tanda cinta yang berarti bahwa kau cinta padaku. Dengan senang hati ku terima cintamu, karena aku juga cinta kepadamu. Oh bahagia dua hati telah berpadu. Oke, baik. Teman-teman, Cik. ini luar biasa. Mau minum dulu artis-artisnya? Ini nggak berhenti-berhenti nih artis-artis ini. Ini ada yang mau nyanyi lagi? Gak bisa, line up kita masih Oh, banyak Pak Mas Bimo. Reza. Masih banyak Mas ya. Reza nanti Cinta. sebentar lagi kita akan ada penari dari, ada persembahan tarian dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, tepuk tangan Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, luar Horas. biasa. Horas, najwa-najwa. Ini teman-teman, ini ada saudara kita nih yang mungkin menemukan dompet dengan KTP atas nama Rencana. Silakan ya kalau menemukan bisa menuju ke panggung BKN atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0821 6185 4226. Ini gimana? Masih mau lanjut nggak? Lanjut. Masih mau lanjut? Lanjut. Tenang. G-Expo kita booking, PDI Perjuangan booking sampai jam 12 malam. Setuju ya? Oke. Apa? Lagu apa bang? Cinta, Krisya. Silakan. Kita sikat lagi dulu ya. Lanjut ya coba. Semangat lu yuk. Merdeka! 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 Lanjut. Let's go.
Jangan di mana-mana karena kita akan di sini sampai kurang lebih jam 9 malam. Kan harapan boleh kan? Kita nyanyi, let's go. Let's go. Dansa tipis yuk. Nyanyi bareng yuk. Bingkisan kalbuku bagai embun pagi yang menyelimuti cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Semuanya! One, two, three, say! Bingkisan kalbuku bagai santunnya mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Lagi yuk, lagi yuk. One, two, three. Kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini
berganti kisah, aku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Untuk kita menonton Mas Reza. Betul. Istirahat sebentar tapi jangan kemana-mana. Nafas dulu. Nafas dulu. Sambil turunin nafas sebentar. Ada persembahan tarian. Yes. Dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Horas. Horas. Mohon dikelirkan sedikit saja area depannya. Oke. Jangan kemana-mana karena kita akan giveaway Mas Reza. Ada banyak hadiah. Banyak hadiah dari Redmi teman-teman. Ada hadiah dari Redmi dan ada juga giveaway dari BKN. Nah, BKN Ghost Digital. Yes, jangan jadi, lupa ya. Mas Reza, yes. kita itu banyak banget hadiah asal follow dulu. Itu dia.